Papua yang diserbu Satgas itu ada di Kampung Maki, Distrik Liga Utara, Kabupaten Puncak, Papua, pimpinan Lekagak Telenggan. Satgas Nemangkawi saat itu terus merisak maju dan membatasi berbagai pergerakan kelompok kriminal bersenjata. Dikutip dari Posko Pangkapolda Papua, Ejen Matius Dafahiri mengatakan keberadaan Lekagak Telenggan kini sudah bergeser. Pasalnya markas Lekagak Telenggan di Kampung Maki sudah dikuasai TNI Polri. Dengan demikian, kata Fahiri, ia memastikan bahwa KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggan semakin terjepit sementara rute pergerakannya sudah dijaga oleh aparat keamanan. Atas kondisi itulah pula, Kapolda Fahiri mengultimatum Lekagak Telenggan dan anak buahnya untuk segera menyerahkan diri jika tidak ditembak mati. Saya berharap menyerah lalu mengembalikan semua senjata kepada pemerintah, kata Fahiri di Jayapura, Papua, seperti dikutip Kompas.com pada Senin 23 Mei. Fahiri menjelaskan dari Kampung Maki, aparat keamanan sudah memprediksi jalur pelarian Lekagak Telenggan. Sebagian besar, kata dia, titik pelarian sudah dilakukan penguatan pasukan TNI Polri, sehingga akan sulit bagi Lekagak dan kelompoknya untuk menerobos saat itu. Rider Kostrad geruduk markas OPM paling kuat di hutan Papua. Gerombolan KKB Kocar Kacir diklaim memiliki pertahanan yang berlapis dan kuota untuk menjaga markas OPM di hutan Papua. Ternyata dengan mudah berhasil ditembus oleh prajurit TNI. Kali ini prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Rider 432 Waspada Setiajaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok OPM di hutan Papua wilayah distrik Bua. Diketahui selama ini pasukan elit lintas udara miliki divisi Infanteri 3 Kostrat TNI AD membuat gerombolan OPM yang menjaga pertahanan markas dibikin kewalahan. Untuk menerobos ataupun menembus pertahanan gerombolan OPM itu, para rider yang ditugaskan ke Kabupaten Duga Provinsi Papua Pegunungan secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping khusus. Berdasarkan siaran resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ Selasa 30 Juli, sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Termasuk masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Bua, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Sehingga tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan. Membunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi gerombolan OPM. Tugas yang dilakukan pasukan Baret Hijau Kebanggaan di FIF 3 Kostrat ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Bua. Sebab selama ini Bua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Bua yakni Pendera Ridolov mengungkapkan bahwa tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Sniper OPM klaim kebal senjata tapi langsung keok sekali dor peluru TNI. OPM dengan PD-nya memperkenalkan seorang sniper tangguh. Berseliweran di media sosial, sniper yang identitasnya tak diketahui itu diklaim kebal senjata oleh para panglima OPM. Namun faktanya ternyata tidak sehebat itu. Sekali dor, sniper andalan OPM wilayah Papua Pegunungan itu keok. Beredarnya video OPM pamer kekuatan sniper merupakan bentuk respon organisasi separatis itu pasca seorang komandan mereka tewas tertembak. Mungkin OPM berharap militer Indonesia ketakutan, namun justru adanya video tersebut mengundang amarah Satgas Keamanan di Papua. OPM yang sedang berpesta diam-diam dipantau TNI dan Polri, sang sniper andalan OPM jadi buruan utama. Diawali dengan tembakan ke arah bendera bintang Kejora, TNI dan Polri bikin OPM kocar kacir, pesta pun bubar. Selanjutnya prajurit terlatih TNI mencoba memancing sniper OPM agar keluar dari persembunyiannya. TNI dan Polri sangat menantikan keahlian sang sniper seperti yang digembar-gemborkan Panglima OPM. Sebagai pancingan diletakkanlah helm hitam di atas barisan batuan di dalam hutan. Setelah helm prajurit TNI itu ditembak sniper dan jatuh, pada detik yang sama TNI balas menembak sang sniper. Setelah itu tak ada lagi melancarkan serangan dan beberapa saat kemudian terlihat asap mengepul di bawah kaki Gunung Batu. Sesuai tradisi KKB Papua, bila ada personel yang mati tertembak, maka jenazahnya akan dibakar. Oleh karena itu, ketika terlihat asap mengepul di bawah kaki gunung tak jauh dari lokasi kejadian, terungkap kabar bahwa sang sniper andalan KKB itu telah tewas tertembak. OPM mengklaim satu anggotanya tewas tertembak TNI. Anggota organisasi separatis tersebut bertugas mengawasi Philips Mark Martins yang dijadikan sandera.
Mengutip situs resmi TNI AD Algojo OPM yang tewas tersebut bernama Eliban Karunggo. Jubir OPM Sebi Sambo menyebut Eliban merupakan orang kepercayaan Egyanus. Ia memiliki pangkat sebagai salah satu kolonel OPM. Salah satu tugasnya adalah menjaga pilot CR Kapten Philip McMartins. Namun ketika baku tembak antara OPM melawan TNI pecah pada 29 hingga 31 Mei 2023, Eliban tak bisa lagi menjalankan tugasnya. Nyawanya tak bisa diselamatkan setelah terkena tembakan maut sniper TNI. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB Kodam 3 Dugamah Derakbah, kata Sebi. Terkait kematiannya, Sebi mengatakan Eliban tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia ditembak sniper TNI dan belum sempat dibalas oleh anggota OPM lainnya. Selain menjaga Kapten Philip, Eliban juga beberapa kali dilibatkan dalam aksi teror yang dibikin OPM. Ia memimpin pasukan Egyanus ke Goyah dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dalam serangan tersebut, Sebi mengklaim berhasil menembak beberapa anggota Kopassus. TNI meningkatkan patroli rutin di distrik Muba. OPM di Tenggarai tak bisa melakukan pergerakan karena setiap masyarakat yang melintas tak luput dari pemeriksaan petugas. Para panglima OPM dan bawahannya bakal kewalahan menembus salah satu distrik yang ada di Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan tersebut. Dibantu Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya, pemeriksaan dilaksanakan secara ketat dan tidak ada celah untuk penyusup. Inilah strategi khusus TNI demi memutus rangkaian teror OPM di Papua Pegunungan. Sweeping ekstra ketat itu digelar di beberapa titik zona hitam OPM pada 30 Juli 2024. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa. Mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Embua, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Meski terkesan aktivitas terhambat, namun, apa yang dilakukan para TNI ini mendapat apresiasi masyarakat. Mereka sadar, sweeping sangat besar pengaruhnya demi mencegah teror OPM yang sangat merugikan masyarakat. Distrik Embua kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Embua, Pendeta Ridolov, mengutuk keras ulah TPM. TNI sweeping zona hitam OPM dari darat dan udara. Anak buah Goliat Tabuni panik, kehabisan makanan. Pasukan elit Kostrat Lintas Udara bergerak secara cepat melakukan sweeping, mengerahkan drone dan heli mengawasi langsung pergerakan OPM di Pegunungan Papua. Hal ini dilakukan prajurit dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya bersama Divisi Infanteri, Diviv 3 Kostrat, TNI Angkatan Darat sejak tanggal 30 Juli tahun 2024 hingga 1 bulan ke depan. Sweeping digelar di beberapa jalur titik zona hitam OPM dan zona segitiga yang kerap disebut sebagai kampung OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa, mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan masyarakat yang dianggap dicurigai lewat jalur tersebut tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Embua, Letnan 1 Infahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infahrizal. Tindakan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrat ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Embua, sebab selama ini Embua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat Papua di kawasan Papua Pegunungan tersebut, kini tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping dan memberikan bantuan. Tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan, dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Atas nama Tuhan, kami bersama di sini bekerja untuk orang banyak dan direstui Tuhan, kata tokoh agama Embua, Pendeta Ridolov. Kapen Kogabu Wilhan III, Kolonel Inwinario mengatakan, kini Egyanus Kogoya menjadi target TNI Polri, karena sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua Pegunungan dan sekitarnya. Pasukan lintas udara Kostrat obrak-abrik zona hitam OPM KKB Papua tak berani muncul. Prajurit-prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider Waspada Setia Jaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok separatis teroris OPM Papua kewalahan menembus wilayah distrik Buga.
Jadi selama ditugaskan ke Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan, pasukan elit lintas udara miliki divisi infanteri 3 Kostrat TNI Angkatan Darat secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping. Berdasarkan secara resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ dilansir dari salah satu sumber Selasa 30 Juli 2024. Sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Tidak cuma itu, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbuga, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letnan Infanteri Fahrizal. Panglima OPM Egyanus Kogoya dikepung Jenderal Perang Hutan terisolir di Pegunungan. Sudah lebih dari setahun, pilot Susi Air disandra OPM pimpinan Egyanus Kogoya. Untuk mengejar dan membebaskan pilot Philip Martins, TNI mengerahkan pasukan spesialis perang hutan. Sosok prajurit TNI yang dicap ahli perang hutan tersebut ternyata merupakan jebolan pasukan khusus TNI Angkatan Darat Kopassus. Seperti diketahui, pilot pesawat Susi Air Philip Martins disandra oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya beberapa waktu lalu. Upaya mediasi telah dilakukan oleh sejumlah pihak untuk menyelamatkan pilot Susi Air. Namun upaya mediasi agaknya kini masih mencapai kebuntuan. Bahkan hingga saat ini keberadaan pilot Susi Air yang disandra KKB Egyanus Kogoya masih simpang siur. Hal itu agaknya menjadi alasan TNI akhirnya menurunkan sejumlah prajurit khususnya dengan keahlian perang hutan. Salah satunya tak lain adalah mantan jebolan Kopassus Brigjen TNI Jos Sembiring. Komandan Korem Praja Wirayakti ditunjuk sebagai pemimpin pasukan penyelamat pilot Susi Air yang disandra oleh KKB Egyanus Kogoya. Brigjen TNI Jos Sembiring ditunjuk sebagai Komandan Komando Pelaksana Operasi Pembebasan Pilot Susi Air. Sebagai ahli perang hutan, agaknya membuat Brigjen TNI Jos Sembiring mampu mengantisipasi sejumlah kemungkinan yang akan dilakukan oleh KKB Egyanus Kogoya. Bahkan baru-baru ini KKB Egyanus Kogoya disebut terisolir di salah satu hutan gunung karena strategi kepungan yang dilakukannya. Pelaksana dan Tribun Timur, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri menyebut pasukan yang terjunkan untuk menyelamatkan pilot Susi Air telah bergerak. Meski telah bergerak mendesak posisi KKB, Egyanus Kogoya Matius mengungkap pasukan gabungan TNI Polri yang dipimpin oleh Jos Sembiring itu tidak bertindak gegabah. Hal itu sebagai cara meminimalisir kemungkinan buruk yang bisa terjadi dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air. Matius menambahkan bahwa posisi sandera dilaporkan terus berpindah-pindah. Pasukan TNI tembak 3 OPM, penyandera pilot Susi Air, Egyanus Kogoya gagal serang pos TNI. Panglima OPM Kodam II Duga Egyanus Kogoya gagal menyergap pos TNI di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Gerakan gerombolan OPM penyandera pilot Susi Air itu terendus aparat keamanan. Pasukan TNI menembak 3 anggota OPM pimpinan Egyanus Kogoya yang mencoba menyerang pos Satgas TNI. Dilansir dari Tribun Papua.com, insiden itu menyebabkan 1 pelaku tewas dan 2 lainnya luka-luka. Peristiwa itu terjadi di distrik Yigin, Duga, Papua Pegunungan pada Jumat 26 Juli 2024. Aparat mulanya melihat para pelaku mengarah ke pos keamanan TNI. Richard menuturkan pergerakan para pelaku ini direspon aparat keamanan. Aparat melepaskan tembakan hingga pelaku dipukul mundur. Aparat keamanan segera mengambil tindakan pengamanan wilayah dan berhasil mengusir kelompok OPM keluar dari wilayah distrik Yigi. Dari hasil penyisiran, aparat menemukan 1 pelaku tewas terkena tembakan. Aparat juga telah mengantongi identitas pelaku yang meninggal dunia. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak aparat keamanan dan 2 orang luka-luka. Berdasarkan hasil investigasi, personel OPM yang tewas adalah Engapop. Sementara identitas 2 pelaku yang luka-luka masih dalam pendalaman tim investigasi aparat keamanan. Richard mengaku sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait teror OPM meresahkan masyarakat. Mereka memberi dukungan sekaligus meminta aparat mengatasi gangguan OPM. Bidikan sniper Kostrat bikin Mayor OPM Egyanus Kogoya terkapar. 2 luka-luka, operasi KKB bocor. Usai membuat ulah bulan lalu, OPM kelompok Egyanus Kogoya nekat menyerang pos TNI Yigi yang diperkuat aparat gabungan TNI Polri dan pasukan Kostrat. Baku tembak sempat terjadi ketika 3 orang pria diduga OPM memasuki distrik Yigi dengan membawa 1 pucuk sen pilar sepanjang di distrik Yigi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada Jumat 26 Juli 2024 lalu. Awalnya anggota TNI yang tengah bertugas di pos Yigi memberikan peringatan, namun ketiga pria itu justru memberondongnya tembakan. Baku tembak pun terjadi, namun bidikan sniper Kostrat mampu membuat tewas 1 anggota OPM.
Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario mengatakan, berdasarkan pantauan aparat terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata, bergerak memasuki kampung Yigi Begarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah dan berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka, kata Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario kepada Tribun Papua.com Selasa 30 Juli. Ia mengatakan hasil investigasi OPM yang tewas adalah Engabob, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Dikabarkan Engabob merupakan mayor andalan Egyanus Kogoya dalam melakukan penyerbuan. Namun rencana Egyanus sudah bocor sehingga polisi dan TNI langsung melakukan pengamanan. Sementara itu, pasca penyerangan, salah satu tokoh masyarakat yang minta namanya dirahasiakan telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan, tuturnya. Diketahui kelompok ini kerap membuat teror di kawasan Papua Pegunungan, merampok pendeta, membakar fasilitas umum dan sekolah, serta menembak anggota TNI. Terakhir, Egyanus belum mau melepas pilot Susi Air yang mereka culik 1 tahun lalu, Kapten Philips Mark Martins. Strategi OPM serang pos TNI gagal total, Egyanus Kogoya kehilangan algojo andalan. Langkah OPM hendak menyerang pos TNI di distrik Yigi pada Jumat 26 Juli 2024 gagal total. Egyanus Kogoya yang memutuskan beberapa algojonya justru harus mengibarkan bendera setengah tiang, sebab seorang algojo andalannya tewas tertembak TNI. Mengutip Tribun Papua.com, anak buah Egyanus terpantau memasuki distrik Yigi diduga hendak bikin onar. Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario mengatakan gerak-gerik pasukan OPM terpantau aparat. Terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata. Mereka bergerak memasuki kampung Yigi Begarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah. TNI selanjutnya berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka. Ia mengatakan berdasarkan hasil investigasi, OPM yang tewas adalah Engabob, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Lanjutnya, pasca penyerangan, tokoh masyarakat telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan, tuturnya. Menyerah atau mati jalan tikus OPM ditebas TNI, markas rahasia terkepung, Panglima KKB terjepit. OPM seolah tak kapok bikin onar di wilayah Papua, padahal sepak terjang mereka sempat membeku kalau markas rahasia OPM dikepung oleh TNI dan Polri. Markas rahasia OPM diserbu jalan tikus pelarian dipotong, mereka hanya punya 2 pilihan, menyerah atau mati. Kondisi mencekam itu terjadi saat aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi terus meringsek maju dan menyerbu markas KKB Papua di Kampung Maki Selasa 25 Mei. KKB merupakan sebutan untuk gerombolan OPM dahulu sebelum diganti oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Markas KKB Papua yang diserbu Satgas itu ada di Kampung Maki, distrik Liga Utara, Kabupaten Puncak, Papua, pimpinan Lekagak Telenggan. Satgas Nemangkawi saat itu terus merisak maju dan membatasi berbagai pergerakan kelompok kriminal bersenjata. Dikutip dari Posko Pangkapolda Papua, Ejen Matius Dafahiri mengatakan keberadaan Lekagak Telenggan kini sudah bergeser. Pasalnya markas Lekagak Telenggan di Kampung Maki sudah dikuasai TNI Polri. Dengan demikian, kata Fahiri, ia memastikan bahwa KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggan semakin terjepit sementara rute pergerakannya sudah dijaga oleh aparat keamanan. Atas kondisi itulah pula, Kapolda Fahiri mengultimatum Lekagak Telenggan dan anak buahnya untuk segera menyerahkan diri jika tidak ditembak mati. Saya berharap menyerah lalu mengembalikan semua senjata kepada pemerintah, kata Fahiri di Jayapura, Papua, seperti dikutip Kompas.com pada Senin 23 Mei. Fahiri menjelaskan dari Kampung Maki, aparat keamanan sudah memprediksi jalur pelarian Lekagak Telenggan. Sebagian besar, kata dia, titik pelarian sudah dilakukan penguatan pasukan TNI Polri, sehingga akan sulit bagi Lekagak dan kelompoknya untuk menerobos saat itu. Rider Kostrad geruduk markas OPM paling kuat di hutan Papua. Gerombolan KKB Kocar Kacir diklaim memiliki pertahanan yang berlapis dan kuota untuk menjaga markas OPM di hutan Papua. Ternyata dengan mudah berhasil ditembus oleh prajurit TNI. Kali ini prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Rider 432 Waspada Setia Jaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok OPM di hutan Papua wilayah distrik Buwa.
Diketahui selama ini pasukan elit lintas udara miliki divisi infanteri 3 Kostrat TNI AD membuat gerombolan OPM yang menjaga pertahanan markas dibikin kewalahan. Untuk menerobos ataupun menembus pertahanan gerombolan OPM itu, para rider yang ditugaskan ke Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping khusus. Berdasarkan siaran resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ Selasa 30 Juli, sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Termasuk masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbua, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Sehingga tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan. Membunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi gerombolan OPM. Tugas yang dilakukan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrat ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Buah. Sebab selama ini Buah merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Buah yakni Pendera Ridolov mengungkapkan bahwa tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Sniper OPM klaim kebal senjata tapi langsung keok sekali dor peluru TNI. OPM dengan PD-nya memperkenalkan seorang sniper tangga. Berseliweran di media sosial, sniper yang identitasnya tak diketahui itu diklaim kebal senjata oleh para panglima OPM. Namun faktanya ternyata tidak sehebat itu. Sekali dor, sniper andalan OPM wilayah Papua Pegunungan itu keok. Beredarnya video OPM pamer kekuatan sniper merupakan bentuk respon organisasi separatis itu pasca seorang komandan mereka tewas tertembak. Mungkin OPM berharap militer Indonesia ketakutan, namun justru adanya video tersebut mengundang amarah Satgas Keamanan di Papua. OPM sedang berpesta diam-diam dipantau TNI dan Polri, sang sniper andalan OPM jadi buruan utama. Diawali dengan tembakan ke arah bendera bintang kejora, TNI dan Polri bikin OPM kocar-kacir, pesta pun bubar. Selanjutnya prajurit terlatih TNI mencoba memancing sniper OPM agar keluar dari persembunyiannya. TNI dan Polri sangat menantikan keahlian sang sniper seperti yang digembar-gemborkan Panglima OPM. Sebagai pancingan diletakkanlah helm hitam di atas barisan batuan di dalam hutan. Setelah helm prajurit TNI itu ditembak sniper dan jatuh, pada detik yang sama TNI balas menembak sang sniper. Setelah itu tak ada lagi melancarkan serangan dan beberapa saat kemudian terlihat asap mengepul di bawah kaki Gunung Batu. Sesuai tradisi KKB Papua, bila ada personel yang mati tertembak, maka jenazahnya akan dibakar. Oleh karena itu, ketika terlihat asap mengepul di bawah kaki gunung tak jauh dari lokasi kejadian, terungkap kabar bahwa sang sniper andalan KKB itu telah tewas tertembak. OPM mengklaim satu anggotanya tewas tertembak TNI. Anggota organisasi separatis tersebut bertugas mengawasi Philips Mark Martins yang dijadikan sandera. Mengutip situs resmi TNI AD, Algojo OPM yang tewas tersebut bernama Eliban Karunggo. Jubir OPM Sebi Sambo menyebut Eliban merupakan orang kepercayaan Egyanos. Ia memiliki pangkat sebagai salah satu kolonel OPM. Salah satu tugasnya adalah menjaga pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martins. Namun ketika baku tembak antara OPM melawan TNI pecah pada 29 hingga 31 Mei 2023, Eliban tak bisa lagi menjalankan tugasnya. Nyawanya tak bisa diselamatkan setelah terkena tembakan maut sniper TNI. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB Kodam 3 Dugamah Derakbah, kata Sebi. Terkait kematiannya, Sebi mengatakan Eliban tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Yang ditembak sniper TNI dan belum sempat dibalas oleh anggota OPM lainnya. Selain menjaga Kapten Philip, Eliban juga beberapa kali dilibatkan dalam aksi teror yang dibikin OPM. Ia memimpin pasukan Egyanos ke Goyah dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Dalam serangan tersebut, Sebi mengklaim berhasil menembak beberapa anggota Kopassus. TNI meningkatkan patroli rutin di distrik Muba. OPM di Tenggarai tak bisa melakukan pergerakan karena setiap masyarakat yang melintas tak luput dari pemeriksaan petugas. Para panglima OPM dan bawahannya bakal kewalahan menembus salah satu distrik yang ada di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan tersebut. Dibantu Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya, pemeriksaan dilaksanakan secara ketat dan tidak ada celah untuk penyusup. Inilah strategi khusus TNI demi memutus rangkaian teror OPM di Papua Pegunungan. Sweeping ekstra ketat itu digelar di beberapa titik zona hitam OPM pada 30 Juli 2024. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa. Mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa.
Bahkan, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Embua, Letnan 1 Infantri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Meski terkesan aktivitas terhambat, namun, apa yang dilakukan para TNI ini mendapat apresiasi masyarakat. Mereka sadar, sweeping sangat besar pengaruhnya demi mencegah teror OPM yang sangat merugikan masyarakat. Distrik Embua kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Embua, Pendeta Ridolov, mengutuk keras ulah TPM. TNI sweeping zona hitam OPM dari darat dan udara, anak buah Goliat Tabuni panik, kehabisan makanan. Pasukan elit Kostrat Lintas Udara bergerak secara cepat melakukan sweeping, mengerahkan drone dan heli mengawasi langsung pergerakan OPM di pegunungan Papua. Hal ini dilakukan prajurit dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432, Waspada Setia Jaya bersama Divisi Infanteri, Diviv 3 Kostrat, TNI Angkatan Darat sejak tanggal 30 Juli tahun 2024 hingga 1 bulan ke depan. Sweeping digelar di beberapa jalur titik zona hitam OPM dan zona segitiga yang kerap disebut sebagai kampung OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa, mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan masyarakat yang dianggap dicurigai lewat jalur tersebut tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Embua, Letnan 1 Infahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infahrizal. Tindakan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrat ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Embua, sebab selama ini Embua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat Papua di kawasan Papua Pegunungan tersebut, kini tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping dan memberikan bantuan. Tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan, dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Atas nama Tuhan, kami bersama di sini bekerja untuk orang banyak dan direstui Tuhan, kata tokoh agama Embua, Pendeta Ridolov. Kapen Kogabulilhan III, Kolonel Inwinario mengatakan, kini Egyanus Kogoya menjadi target TNI Polri, karena sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua Pegunungan dan sekitarnya. Pasukan Lintas Udara Kostrat Obrak-abrik Zona Hitam OPM KKB Papua tak berani muncul. Prajurit-prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider Waspada Setia Jaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok separatis teroris OPM Papua kewalahan menembus wilayah distrik Buga. Jadi selama ditugaskan ke Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan, pasukan elit Lintas Udara miliki Divisi Infanteri 3 Kostrat TNI Angkatan Darat secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping. Berdasarkan secara resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ dilansir dari salah satu sumber Selasa 30 Juli 2024. Sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Tidak cuma itu, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Buga, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infanteri Fahrizal. Panglima OPM Egyanus Kogoya dikepung Jenderal Perang Hutan terisolir di Pegunungan. Sudah lebih dari setahun, pilot Susi Air disandera OPM pimpinan Egyanus Kogoya. Untuk mengejar dan membebaskan pilot Philip Martins, TNI mengerahkan pasukan spesialis perang hutan. Sosok prajurit TNI yang dicap ahli perang hutan tersebut ternyata merupakan jebolan pasukan khusus TNI Angkatan Darat Kopassus. Seperti diketahui, pilot pesawat Susi Air Philip Martins disandera oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya beberapa waktu lalu. Upaya mediasi telah dilakukan oleh sejumlah pihak untuk menyelamatkan pilot Susi Air.
namun upaya mediasi agaknya kini masih mencapai kebuntuan. Bahkan hingga saat ini keberadaan pilot Susi Air yang disandra KKB Egyanus Kogoya masih simpang siur. Hal itu agaknya menjadi alasan TNI akhirnya menurunkan sejumlah prajurit khususnya dengan keahlian perang hutan. Salah satunya tak lain adalah mantan jebolan Kopassus Brigjen TNI Jos Sembiring, Komandan Korem Praja Wirayakti, ditunjuk sebagai pemimpin pasukan penyelamat pilot Susi Air yang disandra oleh KKB Egyanus Kogoya. Brigjen TNI Jos Sembiring ditunjuk sebagai Komandan Komando Pelaksana Operasi Pembebasan Pilot Susi Air. Sebagai ahli perang hutan, agaknya membuat Brigjen TNI Jos Sembiring mampu mengantisipasi sejumlah kemungkinan yang akan dilakukan oleh KKB Egyanus Kogoya. Bahkan baru-baru ini KKB Egyanus Kogoya disebut terisolir di salah satu hutan gunung karena strategi kepungan yang dilakukannya. Pelasih dan Tribun Timur, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri menyebut pasukan yang terjunkan untuk menyelamatkan pilot Susi Air telah bergerak. Meski telah bergerak mendesak posisi KKB, Egyanus Kogoya Matius mengungkap pasukan gabungan TNI Polri yang dipimpin oleh Jos Sembiring itu tidak bertindak gegabah. Hal itu sebagai cara meminimalisir kemungkinan buruk yang bisa terjadi dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air. Matius menambahkan bahwa posisi sandera dilaporkan terus berpindah-pindah. Pasukan TNI tembak 3 OPM, penyandera pilot Susi Air, Egyanus Kogoya gagal serang pos TNI. Panglima OPM Kodam II Duga Egyanus Kogoya gagal menyergap pos TNI di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Gerakan gerombolan OPM penyandera pilot Susi Air itu terendus aparat keamanan. Pasukan TNI menembak 3 anggota OPM pimpinan Egyanus Kogoya yang mencoba menyerang pos Satgas TNI. Dilansir dari Tribun Papua.com, insiden itu menyebabkan 1 pelaku tewas dan 2 lainnya luka-luka. Peristiwa itu terjadi di distrik Yigi, Duga, Papua Pegunungan pada Jumat 26 Juli 2024. Aparat mulanya melihat para pelaku mengarah ke pos keamanan TNI. Richard menuturkan pergerakan para pelaku ini direspon aparat keamanan. Aparat melepaskan tembakan hingga pelaku dipukul mundur. Aparat keamanan segera mengambil tindakan pengamanan wilayah dan berhasil mengusir kelompok OPM keluar dari wilayah distrik Yigi. Dari hasil penyisiran, aparat menemukan 1 pelaku tewas terkena tembakan. Aparat juga telah mengantongi identitas pelaku yang meninggal dunia. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak aparat keamanan dan 2 orang luka-luka. Berdasarkan hasil investigasi, personel OPM yang tewas adalah Engapop. Sementara identitas 2 pelaku yang luka-luka masih dalam pendalaman tim investigasi aparat keamanan. Richard mengaku sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait teror OPM meresahkan masyarakat. Mereka memberi dukungan sekaligus meminta aparat mengatasi gangguan OPM. Bidikan sniper Kostrad bikin mayor OPM Egyanus Kogoya terkapar. 2 luka-luka, operasi KKB bocor. Usai membuat ulah bulan lalu, OPM kelompok Egyanus Kogoya nekat menyerang pos TNI Yigi yang diperkuat aparat gabungan TNI Polri dan pasukan Kostrad. Baku tembak sempat terjadi ketika 3 orang pria diduga OPM memasuki distrik Yigi dengan membawa 1 pucuk sen pilar sepanjang di distrik Yigi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada Jumat 26 Juli 2024 lalu. Awalnya anggota TNI yang tengah bertugas di pos Yigi memberikan peringatan, namun ketiga pria itu justru memberondongnya tembakan. Baku tembak pun terjadi, namun bidikan sniper Kostrad mampu membuat tewas 1 anggota OPM. Kapan Kogak Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario mengatakan, berdasarkan pantauan aparat terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata, bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah dan berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka, kata Kapan Kogak Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario kepada Tribun Papua.com Selasa 30 Juli. Ia mengatakan hasil investigasi OPM yang tewas adalah Engapop, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Dikabarkan Engapop merupakan mayor andalan Egyanus Kogoya dalam melakukan penyerbuan. Namun rencana Egyanus sudah bocor sehingga polisi dan TNI langsung melakukan pengamanan. Sementara itu, pasca penyerangan, salah satu tokoh masyarakat yang minta namanya dirahasiakan telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan, tuturnya. Diketahui kelompok ini kerap membuat teror di kawasan Papua Pegunungan, merampok pendeta, membakar fasilitas umum dan sekolah, serta menembak anggota TNI. Terakhir, Egyanus belum mau melepas pilot Susi Air yang mereka culik 1 tahun lalu, Kapten Philips Mark Martins. Strategi OPM serang pos TNI gagal total, Egyanus Kogoya kehilangan algojo andalan.
Langkah OPM hendak menyerang pos TNI di distrik Yigi pada Jumat 26 Juli 2024 gagal total. Egyanus Kogoya yang memutuskan beberapa algojonya justru harus mengibarkan bendera setengah tiang, sebab seorang algojo andalannya tewas tertembak TNI. Mengutip Tribun Papua.com, anak buah Egyanus terpantau memasuki distrik Yigi diduga hendak bikin onar. Kapten Kogab Wilhan III Kolonel Infanteri Winario mengatakan gerak-gerik pasukan OPM terpantau aparat. Terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata. Mereka bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah. TNI selanjutnya berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan satu orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka. Ia mengatakan berdasarkan hasil investigasi, OPM yang tewas adalah Engabob, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Lanjutnya, pasca penyerangan, tokoh masyarakat telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan, tuturnya. Menyerah atau mati jalan tikus OPM ditebas TNI, markas rahasia terkepung, Panglima KKB terjepit. OPM seolah tak kapok bikin onar di wilayah Papua, padahal sepak terjang mereka sempat membeku kalau markas rahasia OPM dikepung oleh TNI dan Polri. Markas rahasia OPM diserbu jalan tikus pelarian dipotong, mereka hanya punya 2 pilihan, menyerah atau mati. Kondisi mencekam itu terjadi saat aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi terus meringsek maju dan menyerbu markas KKB Papua di Kampung Maki Selasa 25 Mei. KKB merupakan sebutan untuk gerombolan OPM dahulu sebelum diganti oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Markas KKB Papua yang diserbu Satgas itu ada di Kampung Maki Distrik Liga Utara, Kabupaten Puncak, Papua, pimpinan Lekagak Telenggan. Satgas Nemangkawi saat itu terus merisak maju dan membatasi berbagai pergerakan kelompok kriminal bersenjata. Dikutip dari Posko Pangkapolda Papua, Ejen Matius Dafahiri mengatakan keberadaan Lekagak Telenggan kini sudah bergeser. Pasalnya markas Lekagak Telenggan di Kampung Maki sudah dikuasai TNI Polri. Dengan demikian, kata Fakhiri, ia memastikan bahwa KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggan semakin terjepit sementara rute pergerakannya sudah dijaga oleh aparat keamanan. Atas kondisi itulah pula, Kapolda Fakhiri mengultimatum Lekagak Telenggan dan anak buahnya untuk segera menyerahkan diri jika tidak ditembak mati. Saya berharap menyerah lalu mengembalikan semua senjata kepada pemerintah, kata Fakhiri di Jayapura, Papua, seperti dikutip Kompas.com pada Senin 23 Mei. Fakhiri menjelaskan dari Kampung Maki, aparat keamanan sudah memprediksi jalur pelarian Lekagak Telenggan. Sebagian besar kata dia, titik pelarian sudah dilakukan penguatan pasukan TNI Polri, sehingga akan sulit bagi Lekagak dan kelompoknya untuk menerobos saat itu. Rider Kostrad geruduk markas OPM paling kuat di hutan Papua. Gerombolan KKB Kocar-Kacir diklaim memiliki pertahanan yang berlapis dan kuota untuk menjaga markas OPM di hutan Papua. Ternyata dengan mudah berhasil ditembus oleh prajurit TNI. Kali ini prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Rider 432 Waspada Setia Jaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok OPM di hutan Papua wilayah distrik Buwa. Diketahui selama ini pasukan elit lintas udara miliki divisi Infanteri 3 Kostrat TNI AD membuat gerombolan OPM yang menjaga pertahanan markas dibikin kewalahan. Untuk menerobos ataupun menembus pertahanan gerombolan OPM itu, para rider yang ditugaskan ke Kabupaten Duga Provinsi Papua Pegunungan secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping khusus. Berdasarkan secara resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ Selasa 30 Juli, sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Termasuk masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbua, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Sehingga tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan. Membunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi gerombolan OPM. Tugas yang dilakukan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrat ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Buah. Sebab selama ini Buah merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Buah yakni Pendera Ridolov mengungkapkan bahwa tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Sniper OPM klaim kebal senjata tapi langsung keok sekali dor peluru TNI.
OPM dengan PD-nya memperkenalkan seorang sniper tangguh. Berseliweran di media sosial, sniper yang identitasnya tak diketahui itu diklaim kebal senjata oleh para panglima OPM. Namun faktanya ternyata tidak sehebat itu. Sekali dor, sniper andalan OPM wilayah Papua Pegunungan itu keok. Beredarnya video OPM pamer kekuatan sniper merupakan bentuk respon organisasi separatis itu pasca seorang komandan mereka tewas tertembak. Mungkin OPM berharap militer Indonesia ketakutan, namun justru adanya video tersebut mengundang amarah Satgas Keamanan di Papua. OPM sedang berpesta diam-diam dipantau TNI dan Polri, sang sniper andalan OPM jadi buruan utama. Diawali dengan tembakan ke arah bendera bintang Kejora, TNI dan Polri bikin OPM kocar-kacir, pesta pun bubar. Selanjutnya prajurit terlatih TNI mencoba memancing sniper OPM agar keluar dari persembunyiannya. TNI dan Polri sangat menantikan keahlian sang sniper seperti yang digembar-gemborkan Panglima OPM. Sebagai pancingan diletakkanlah helm hitam di atas barisan batuan di dalam hutan. Setelah helm prajurit TNI itu ditembak sniper dan jatuh, pada detik yang sama TNI balas menembak sang sniper. Setelah itu tak ada lagi melancarkan serangan dan beberapa saat kemudian terlihat asap mengepul di bawah kaki Gunung Batu. Sesuai tradisi KKB Papua, bila ada personel yang mati tertembak, maka jenazahnya akan dibakar. Oleh karena itu, ketika terlihat asap mengepul di bawah kaki gunung tak jauh dari lokasi kejadian, terungkap kabar bahwa sang sniper andalan KKB itu telah tewas tertembak. OPM mengklaim satu anggotanya tewas tertembak TNI. Anggota organisasi separatis tersebut bertugas mengawasi Philips Mark Martins yang dijadikan sandera. Mengutip situs resmi TNI AD, Algojo OPM yang tewas tersebut bernama Eliban Karunggo. Jubir OPM Sebi Sambo menyebut Eliban merupakan orang kepercayaan Egyanos. Ia memiliki pangkat sebagai salah satu kolonel OPM. Salah satu tugasnya adalah menjaga pilot CR Kapten Philip Mark Martins. Namun ketika baku tembak antara OPM melawan TNI pecah pada 29 hingga 31 Mei 2023, Eliban tak bisa lagi menjalankan tugasnya. Nyawanya tak bisa diselamatkan setelah terkena tembakan maut sniper TNI. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB Kodam 3 Dugamah Derakba, kata Sebi. Terkait kematiannya, Sebi mengatakan Eliban tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Yang ditembak sniper TNI dan belum sempat dibalas oleh anggota OPM lainnya. Selain menjaga Kapten Philip, Eliban juga beberapa kali dilibatkan dalam aksi teror yang dibikin OPM. Ia memimpin pasukan Egyanos ke Goyah dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dalam serangan tersebut, Sebi mengklaim berhasil menembak beberapa anggota Kopassus. TNI meningkatkan patroli rutin di distrik Muba. OPM di Tenggarai tak bisa melakukan pergerakan karena setiap masyarakat yang melintas tak luput dari pemeriksaan petugas. Para panglima OPM dan bawahannya bakal kewalahan menembus salah satu distrik yang ada di Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan tersebut. Dibantu Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya, pemeriksaan dilaksanakan secara ketat dan tidak ada celah untuk penyusup. Inilah strategi khusus TNI demi memutus rangkaian teror OPM di Papua Pegunungan. Sweeping ekstra ketat itu digelar di beberapa titik zona hitam OPM pada 30 Juli 2024. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa. Mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Embua, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM. Terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Meski terkesan aktivitas terhambat, namun, apa yang dilakukan para TNI ini mendapat apresiasi masyarakat. Mereka sadar, sweeping sangat besar pengaruhnya demi mencegah teror OPM yang sangat merugikan masyarakat. Distrik Embua kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Embua, Pendeta Ridolov, mengutuk keras ulah TPM. TNI sweeping zona hitam OPM dari darat dan udara. Anak buah Goliat Tabuni panik, kehabisan makanan. Pasukan elit Kostrad Lintas Udara bergerak secara cepat melakukan sweeping, mengerahkan drone dan heli mengawasi langsung pergerakan OPM di pegunungan Papua. Hal ini dilakukan prajurit dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya bersama Divisi Infanteri, Diviv 3 Kostrad, TNI Angkatan Darat sejak tanggal 30 Juli tahun 2024 hingga 1 bulan ke depan. Sweeping digelar di beberapa jalur titik zona hitam OPM dan zona segitiga yang kerap disebut sebagai kampung OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa, mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa.
Bahkan masyarakat yang dianggap dicurigai lewat jalur tersebut tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbua, Letnan 1 Infah Rizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infah Rizal. Tindakan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Mbua, sebab selama ini Mbua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat Papua di kawasan Papua Pegunungan tersebut kini tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping dan memberikan bantuan. Tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Atas nama Tuhan, kami bersama di sini bekerja untuk orang banyak dan direstui Tuhan, kata tokoh agama Mbua, Pendeta Ridolo. Kapen Kogabu Wilhan III, Kolonel Inwinario mengatakan, kini Egyanus Kogoya menjadi target TNI Polri karena sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua Pegunungan dan sekitarnya. Pasukan lintas udara Kostrad obrak-abrik zona hitam OPM KKB Papua tak berani muncul. Prajurit-prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Raider Waspada Setia Jaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok separatis teroris OPM Papua kewalahan menembus wilayah distrik Buga. Jadi selama ditugaskan ke Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan, pasukan elit lintas udara milik Divisi Infanteri 3 Kostrad TNI Angkatan Darat secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping. Berdasarkan secara resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ dilansir dari salah satu sumber Selasa 30 Juli 2024. Sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Tidak cuma itu, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Buga, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infanteri Fahrizal. Panglima OPM Egyanus Kogoya dikepung Jenderal Perang Hutan terisolir di Pegunungan. Sudah lebih dari setahun, pilot Susi Air disandera OPM pimpinan Egyanus Kogoya. Untuk mengejar dan membebaskan pilot Philip Martins, TNI mengerahkan pasukan spesialis perang hutan. Sosok prajurit TNI yang dicap ahli perang hutan tersebut ternyata merupakan jebolan pasukan khusus TNI Angkatan Darat Kopassus. Seperti diketahui, pilot pesawat Susi Air Philip Martins disandera oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya beberapa waktu lalu. Upaya mediasi telah dilakukan oleh sejumlah pihak untuk menyelamatkan pilot Susi Air. Namun upaya mediasi agaknya kini masih mencapai kebuntuan. Bahkan hingga saat ini keberadaan pilot Susi Air yang disandera KKB Egyanus Kogoya masih simpang siur. Hal itu agaknya menjadi alasan TNI akhirnya menurunkan sejumlah prajurit khususnya dengan keahlian perang hutan. Salah satunya tak lain adalah mantan jebolan Kopassus Brigjen TNI Jos Sembiring. Komandan Korem Praja Wirayakti ditunjuk sebagai pemimpin pasukan penyelamat pilot Susi Air yang disandera oleh KKB Egyanus Kogoya. Brigjen TNI Jos Sembiring ditunjuk sebagai Komandan Komando Pelaksana Operasi Pembebasan Pilot Susi Air. Sebagai ahli perang hutan, agaknya membuat Brigjen TNI Jo Sembiring mampu mengantisipasi sejumlah kemungkinan yang akan dilakukan oleh KKB Egyanus Kogoya. Bahkan baru-baru ini KKB Egyanus Kogoya disebut terisolir di salah satu hutan gunung karena strategi kepungan yang dilakukannya. Pelaksana Tribun Timur, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri menyebut pasukan yang terjunkan untuk menyelamatkan pilot Susi Air telah bergerak. Meski telah bergerak mendesak posisi KKB, Egyanus Kogoya Matius mengungkap pasukan gabungan TNI Polri yang dipimpin oleh Jos Sembiring itu tidak bertindak gegabah. Hal itu sebagai cara meminimalisir kemungkinan buruk yang bisa terjadi dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air. Matius menambahkan bahwa posisi sandera dilaporkan terus berpindah-pindah. Pasukan TNI tembak 3 OPM, penyandera pilot Susi Air, Egyanus Kogoya gagal serang pos TNI. Panglima OPM Kodam II Duga Egyanus Kogoya gagal menyergap pos TNI di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Gerakan gerombolan OPM penyandera pilot Susi Air itu terendus aparat keamanan. Pasukan TNI menembak 3 anggota OPM pimpinan Egyanus Kogoya yang mencoba menyerang pos Satgas TNI. Dilansir dari Tribun Papua.com, insiden itu menyebabkan 1 pelaku tewas dan 2 lainnya luka-luka.
Peristiwa itu terjadi di distrik Yigi, Nduga, Papua Pegunungan pada Jumat 26 Juli 2024. Aparat mulanya melihat para pelaku mengarah ke pos keamanan TNI. Richard menuturkan pergerakan para pelaku ini direspon aparat keamanan. Aparat melepaskan tembakan hingga pelaku dipukul mundur. Aparat keamanan segera mengambil tindakan pengamanan wilayah dan berhasil mengusir kelompok OPM keluar dari wilayah distrik Yigi. Dari hasil penyisiran, aparat menemukan satu pelaku tewas terkena tembakan. Aparat juga telah mengantongi identitas pelaku yang meninggal dunia. Hasil penindakan tersebut didapatkan satu orang OPM tewas ditembak aparat keamanan dan 2 orang luka-luka. Berdasarkan hasil investigasi, personel OPM yang tewas adalah Engabop. Sementara identitas 2 pelaku yang luka-luka masih dalam pendalaman tim investigasi aparat keamanan. Richard mengaku sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait teror OPM meresahkan masyarakat. Mereka memberi dukungan sekaligus meminta aparat mengatasi gangguan OPM. Bidikan sniper Kostrad bikin mayor OPM Egyanus Kogoya terkapar. 2 luka-luka, operasi KKB bocor. Usai membuat ulah bulan lalu, OPM kelompok Egyanus Kogoya nekat menyerang pos TNI Yigi yang diperkuat aparat gabungan TNI Polri dan pasukan Kostrad. Baku tembak sempat terjadi ketika 3 orang pria diduga OPM memasuki distrik Yigi dengan membawa satu pucuk sen pilar sepanjang di distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan pada Jumat 26 Juli 2024 lalu. Awalnya anggota TNI yang tengah bertugas di pos Yigi memberikan peringatan, namun ketiga pria itu justru memberondongnya tembakan. Baku tembak pun terjadi, namun bidikan sniper Kostrad mampu membuat tewas satu anggota OPM. Kapan Kogak Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario mengatakan, berdasarkan pantauan aparat terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata, bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah dan berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka, kata Kapan Kogak Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario kepada Tribun Papua.com Selasa 30 Juli. Ia mengatakan hasil investigasi OPM yang tewas adalah Engabop, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Dikabarkan Engabop merupakan mayor andalan Egyanus Kogoya dalam melakukan penyerbuan. Namun rencana Egyanus sudah bocor sehingga polisi dan TNI langsung melakukan pengamanan. Sementara itu, pasca penyerangan, salah satu tokoh masyarakat yang minta namanya dirahasiakan telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan, tuturnya. Diketahui kelompok ini kerap membuat teror di kawasan Papua Pegunungan, merampok pendeta, membakar fasilitas umum dan sekolah, serta menembak anggota TNI. Terakhir, Egyanus belum mau melepas pilot Susi Air yang mereka culik 1 tahun lalu, Kapten Philips Mark Martins. Strategi OPM serang pos TNI gagal total, Egyanus Kogoya kehilangan algojo andalan. Langkah OPM hendak menyerang pos TNI di distrik Yigi pada Jumat 26 Juli 2024 gagal total. Egyanus Kogoya yang memutuskan beberapa algojonya justru harus mengibarkan bendera setengah tiang, sebab seorang algojo andalannya tewas tertembak TNI. Mengutip Tribun Papua.com, anak buah Egyanus terpantau memasuki distrik Yigi diduga hendak bikin onar. Kapan Kogak Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario mengatakan gerak-gerik pasukan OPM terpantau aparat. Terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata. Mereka bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah. TNI selanjutnya berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka. Ia mengatakan berdasarkan hasil investigasi, OPM yang tewas adalah Engabop, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Lanjutnya, pasca penyerangan, tokoh masyarakat telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan, tuturnya. Menyerah atau mati, jalan tikus OPM ditebas TNI, markas rahasia terkepung, Panglima KKB terjepit. OPM seolah tak kapok bikin onar di wilayah Papua, padahal sepak terjang mereka sempat membeku kalau markas rahasia OPM dikepung oleh TNI dan Polri. Markas rahasia OPM diserbu, jalan tikus pelarian dipotong, mereka hanya punya 2 pilihan, menyerah atau mati. Kondisi mencekam itu terjadi saat aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi terus meringsek maju dan menyerbu markas KKB Papua di Kampung Maki Selasa 25 Mei.
KKB merupakan sebutan untuk gerombolan OPM dahulu sebelum diganti oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Markas KKB Papua yang diserbu Satgas itu ada di Kampung Maki, Distrik Liga Utara, Kabupaten Puncak, Papua, pimpinan Lekagak Telenggan. Satgas Nemangkawi saat itu terus merisak maju dan membatasi berbagai pergerakan kelompok kriminal bersenjata. Dikutip dari Posko Pangkapolda Papua, Ejen Matius Dafahiri mengatakan keberadaan Lekagak Telenggan kini sudah bergeser. Pasalnya markas Lekagak Telenggan di Kampung Maki sudah dikuasai TNI Polri. Dengan demikian, kata Fahiri, ia memastikan bahwa KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggan semakin terjepit sementara rute pergerakannya sudah dijaga oleh aparat keamanan. Atas kondisi itulah pula, Kapolda Fahiri mengultimatum Lekagak Telenggan dan anak buahnya untuk segera menyerahkan diri jika tidak ditembak mati. Saya berharap menyerah lalu mengembalikan semua senjata kepada pemerintah, kata Fahiri di Jayapura, Papua, seperti dikutip Kompas.com pada Senin 23 Mei. Fahiri menjelaskan dari Kampung Maki, aparat keamanan sudah memprediksi jalur pelarian Lekagak Telenggan. Sebagian besar, kata dia, titik pelarian sudah dilakukan penguatan pasukan TNI Polri, sehingga akan sulit bagi Lekagak dan kelompoknya untuk menerobos saat itu. Rider Kostrad geruduk markas OPM paling kuat di hutan Papua. Gerombolan KKB Kocar Kacir diklaim memiliki pertahanan yang berlapis dan kuota untuk menjaga markas OPM di hutan Papua. Ternyata dengan mudah berhasil ditembus oleh prajurit TNI. Kali ini prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Rider 432 Waspada Setiajaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok OPM di hutan Papua wilayah distrik Bua. Diketahui selama ini pasukan elit lintas udara miliki divisi Infanteri 3 Kostrad TNI AD membuat gerombolan OPM yang menjaga pertahanan markas dibikin kewalahan. Untuk menerobos ataupun menembus pertahanan gerombolan OPM itu, para rider yang ditugaskan ke Kabupaten Duga Provinsi Papua Pegunungan secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping khusus. Berdasarkan siaran resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ Selasa 30 Juli, sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Termasuk masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Bua, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Sehingga tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan. Membunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi gerombolan OPM. Tugas yang dilakukan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Bua. Sebab selama ini Bua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Bua yakni Pendera Ridolov mengungkapkan bahwa tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Sniper OPM klaim kebal senjata tapi langsung keok sekali dor peluru TNI. OPM dengan PD-nya memperkenalkan seorang sniper tangguh. Berseliweran di media sosial, sniper yang identitasnya tak diketahui itu diklaim kebal senjata oleh para panglima OPM. Namun faktanya ternyata tidak sehebat itu. Sekali dor, sniper andalan OPM wilayah Papua Pegunungan itu keok. Beredarnya video OPM pamer kekuatan sniper merupakan bentuk respon organisasi separatis itu pasca seorang komandan mereka tewas tertembak. Mungkin OPM berharap militer Indonesia ketakutan, namun justru adanya video tersebut mengundang amarah Satgas Keamanan di Papua. OPM yang sedang berpesta diam-diam dipantau TNI dan Polri, sang sniper andalan OPM jadi buruan utama. Diawali dengan tembakan ke arah bendera bintang Kejora, TNI dan Polri bikin OPM kocar kacir, pesta pun bubar. Selanjutnya prajurit terlatih TNI mencoba memancing sniper OPM agar keluar dari persembunyiannya. TNI dan Polri sangat menantikan keahlian sang sniper seperti yang digembar-gemborkan Panglima OPM. Sebagai pancingan diletakkanlah helm hitam di atas barisan batuan di dalam hutan. Setelah helm prajurit TNI itu ditembak sniper dan jatuh, pada detik yang sama TNI balas menembak sang sniper. Setelah itu tak ada lagi melancarkan serangan dan beberapa saat kemudian terlihat asap mengepul di bawah kaki Gunung Batu. Sesuai tradisi KKB Papua, bila ada personel yang mati tertembak, maka jenazahnya akan dibakar. Oleh karena itu, ketika terlihat asap mengepul di bawah kaki gunung tak jauh dari lokasi kejadian, terungkap kabar bahwa sang sniper andalan KKB itu telah tewas tertembak. OPM mengklaim satu anggotanya tewas tertembak TNI. Anggota organisasi separatis tersebut bertugas mengawasi Philips Mark Martins yang dijadikan sandera.
Mengutip situs resmi TNI AD Algojo OPM yang tewas tersebut bernama Eliban Karunggo. Jubir OPM Sebi Sambo menyebut Eliban merupakan orang kepercayaan Egyanus. Ia memiliki pangkat sebagai salah satu kolonel OPM. Salah satu tugasnya adalah menjaga pilot Susi Air Kapten Philip McMartins. Namun ketika baku tembak antara OPM melawan TNI pecah pada 29 hingga 31 Mei 2023, Eliban tak bisa lagi menjalankan tugasnya. Nyawanya tak bisa diselamatkan setelah terkena tembakan maut sniper TNI. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB Kodam 3 Dugamah Derakma, kata Sebi. Terkait kematiannya, Sebi mengatakan Eliban tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia ditembak sniper TNI dan belum sempat dibalas oleh anggota OPM lainnya. Selain menjaga Kapten Philip, Eliban juga beberapa kali dilibatkan dalam aksi teror yang dibikin OPM. Ia memimpin pasukan Egyanus ke Goyah dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dalam serangan tersebut, Sebi mengklaim berhasil menembak beberapa anggota Kopassus. TNI meningkatkan patroli rutin di distrik Muba. OPM ditenggarai tak bisa melakukan pergerakan karena setiap masyarakat yang melintas tak luput dari pemeriksaan petugas. Para panglima OPM dan bawahannya bakal kewalahan menembus salah satu distrik yang ada di Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan tersebut. Dibantu Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya, pemeriksaan dilaksanakan secara ketat dan tidak ada celah untuk penyusup. Inilah strategi khusus TNI demi memutus rangkaian teror OPM di Papua Pegunungan. Sweeping ekstra ketat itu digelar di beberapa titik zona hitam OPM pada 30 Juli 2024. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa. Mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Embua, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM. Terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Meski terkesan aktivitas terhambat, namun, apa yang dilakukan para TNI ini mendapat apresiasi masyarakat. Mereka sadar, sweeping sangat besar pengaruhnya demi mencegah teror OPM yang sangat merugikan masyarakat. Distrik Embua kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Embua, Pendeta Ridolov, mengutuk keras ulah TPM. TNI sweeping zona hitam OPM dari darat dan udara. Anak buah Goliat Tabuni panik, kehabisan makanan. Pasukan elit Kostrat Lintas Udara bergerak secara cepat melakukan sweeping, mengerahkan drone dan heli mengawasi langsung pergerakan OPM di Pegunungan Papua. Hal ini dilakukan prajurit dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya bersama Divisi Infanteri, Diviv 3 Kostrat, TNI Angkatan Darat sejak tanggal 30 Juli tahun 2024 hingga 1 bulan ke depan. Sweeping digelar di beberapa jalur titik zona hitam OPM dan zona segitiga yang kerap disebut sebagai kampung OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa, mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan masyarakat yang dianggap dicurigai lewat jalur tersebut tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Embua, Letnan 1 Infahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM. Terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan. Pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infahrizal. Tindakan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrat ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Bua, sebab selama ini Bua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat Papua di kawasan Papua Pegunungan tersebut, kini tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping dan memberikan bantuan. Tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan, dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Atas nama Tuhan, kami bersama di sini bekerja untuk orang banyak dan direstui Tuhan, kata tokoh agama Embua, Pendeta Ridolov. Kapen Kogabu Wilhan III, Kolonel Inwinario mengatakan, kini Egyanus Kogoya menjadi target TNI Polri, karena sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua Pegunungan dan sekitarnya. Pasukan lintas udara Kostrat obrak-abrik zona hitam OPM KKB Papua tak berani muncul. Prajurit-prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider Waspada Setia Jaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok separatis teroris OPM Papua kewalahan menembus wilayah distrik Buga.
Jadi selama ditugaskan ke Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan, pasukan elit lintas udara miliki divisi infanteri 3 Kostrat TNI Angkatan Darat secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping. Berdasarkan secara resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ dilansir dari salah satu sumber Selasa 30 Juli 2024. Sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Tidak cuma itu, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbuga, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infanteri Fahrizal. Panglima OPM Egyanus Kogoya dikepung Jenderal Perang Hutan, terisolir di Pegunungan. Sudah lebih dari setahun, pilot Susi Air disandra OPM pimpinan Egyanus Kogoya. Untuk mengejar dan membebaskan pilot Philip Martins, TNI mengerahkan pasukan spesialis perang hutan. Sosok prajurit TNI yang dicap ahli perang hutan tersebut ternyata merupakan jebolan pasukan khusus TNI Angkatan Darat Kopassus. Seperti diketahui, pilot pesawat Susi Air Philip Martins disandra oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya beberapa waktu lalu. Upaya mediasi telah dilakukan oleh sejumlah pihak untuk menyelamatkan pilot Susi Air. Namun upaya mediasi agaknya kini masih mencapai kebuntuan. Bahkan hingga saat ini keberadaan pilot Susi Air yang disandra KKB Egyanus Kogoya masih simpang siur. Hal itu agaknya menjadi alasan TNI akhirnya menurunkan sejumlah prajurit khususnya dengan keahlian perang hutan. Salah satunya tak lain adalah mantan jebolan Kopassus Brigjen TNI Jos Sembiring. Komandan Korem Praja Wirayakti ditunjuk sebagai pemimpin pasukan penyelamat pilot Susi Air yang disandra oleh KKB Egyanus Kogoya. Brigjen TNI Jos Sembiring ditunjuk sebagai Komandan Komando Pelaksana Operasi Pembebasan Pilot Susi Air. Sebagai ahli perang hutan, agaknya membuat Brigjen TNI Jo Sembiring mampu mengantisipasi sejumlah kemungkinan yang akan dilakukan oleh KKB Egyanus Kogoya. Bahkan baru-baru ini KKB Egyanus Kogoya disebut terisolir di salah satu hutan gunung karena strategi kepungan yang dilakukannya. Pelaksana Tribun Timur, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri menyebut pasukan yang terjunkan untuk menyelamatkan pilot Susi Air telah bergerak. Meski telah bergerak mendesak posisi KKB, Egyanus Kogoya Matius mengungkap pasukan gabungan TNI Polri yang dipimpin oleh Jo Sembiring itu tidak bertindak gegabah. Hal itu sebagai cara meminimalisir kemungkinan buruk yang bisa terjadi dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air. Matius menambahkan bahwa posisi sandera dilaporkan terus berpindah-pindah. Pasukan TNI tembak 3 OPM, penyandera pilot Susi Air, Egyanus Kogoya gagal serang pos TNI. Panglima OPM Kodam II Duga Egyanus Kogoya gagal menyergap pos TNI di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Gerakan gerombolan OPM penyandera pilot Susi Air itu terendus aparat keamanan. Pasukan TNI menembak 3 anggota OPM pimpinan Egyanus Kogoya yang mencoba menyerang pos Satgas TNI. Dilansir dari Tribun Papua.com, insiden itu menyebabkan 1 pelaku tewas dan 2 lainnya luka-luka. Peristiwa itu terjadi di distrik Yigin, Duga, Papua Pegunungan pada Jumat 26 Juli 2024. Aparat mulanya melihat para pelaku mengarah ke pos keamanan TNI. Richard menuturkan pergerakan para pelaku ini direspon aparat keamanan. Aparat melepaskan tembakan hingga pelaku dipukul mundur. Aparat keamanan segera mengambil tindakan pengamanan wilayah dan berhasil mengusir kelompok OPM keluar dari wilayah distrik Yigi. Dari hasil penyisiran, aparat menemukan 1 pelaku tewas terkena tembakan. Aparat juga telah mengantongi identitas pelaku yang meninggal dunia. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak aparat keamanan dan 2 orang luka-luka. Berdasarkan hasil investigasi, personel OPM yang tewas adalah Engapop, sementara identitas 2 pelaku yang luka-luka masih dalam pendalaman tim investigasi aparat keamanan. Richard mengaku sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait teror OPM meresahkan masyarakat. Mereka memberi dukungan sekaligus meminta aparat mengatasi gangguan OPM. Bidikan sniper Kostrat bikin Mayor OPM Egyanus Kogoya terkapar. 2 luka-luka, operasi KKB bocor. Usai membuat ulah bulan lalu, OPM kelompok Egyanus Kogoya nekat menyerang pos TNI Yigi yang diperkuat aparat gabungan TNI Polri dan pasukan Kostrat. Baku tembak sempat terjadi ketika 3 orang pria diduga OPM memasuki distrik Yigi dengan membawa 1 pucuk sen pilar sepanjang di distrik Yigi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada Jumat 26 Juli 2024 lalu. Awalnya anggota TNI yang tengah bertugas di pos Yigi memberikan peringatan, namun ketiga pria itu justru memberondongnya tembakan. Baku tembak pun terjadi, namun bidikan sniper Kostrat mampu membuat tewas 1 anggota OPM.
Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario mengatakan, berdasarkan pantauan aparat terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata, bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah dan berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka, kata Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario kepada Tribun Papua.com Selasa 30 Juli. Ia mengatakan hasil investigasi OPM yang tewas adalah Engabob, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Dikabarkan Engabob merupakan mayor andalan Egyanus Kogoya dalam melakukan penyerbuan. Namun rencana Egyanus sudah bocor sehingga polisi dan TNI langsung melakukan pengamanan. Sementara itu, pasca penyerangan, salah satu tokoh masyarakat yang minta namanya dirahasiakan telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan, tuturnya. Diketahui kelompok ini kerap membuat teror di kawasan Papua Pegunungan, merampok pendeta, membakar fasilitas umum dan sekolah, serta menembak anggota TNI. Terakhir, Egyanus belum mau melepas pilot Susi Air yang mereka culik 1 tahun lalu, Kapten Philips Mark Martins. Strategi OPM serang pos TNI gagal total, Egyanus Kogoya kehilangan algojo andalan. Langkah OPM hendak menyerang pos TNI di distrik Yigi pada Jumat 26 Juli 2024 gagal total. Egyanus Kogoya yang memutuskan beberapa algojonya justru harus mengibarkan bendera setengah tiang, sebab seorang algojo andalannya tewas tertembak TNI. Mengutip Tribun Papua.com, anak buah Egyanus terpantau memasuki distrik Yigi diduga hendak bikin onar. Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario mengatakan gerak-gerik pasukan OPM terpantau aparat. Terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata. Mereka bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah. TNI selanjutnya berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka. Ia mengatakan berdasarkan hasil investigasi, OPM yang tewas adalah Engabob, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Lanjutnya, pasca penyerangan, tokoh masyarakat telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan, tuturnya. Menyerah atau mati jalan tikus OPM ditebas TNI, markas rahasia terkepung, Panglima KKB terjepit. OPM seolah tak kapok bikin onar di wilayah Papua, padahal sepak terjang mereka sempat membeku kalau markas rahasia OPM dikepung oleh TNI dan Polri. Markas rahasia OPM diserbu jalan tikus pelarian dipotong, mereka hanya punya 2 pilihan, menyerah atau mati. Kondisi mencekam itu terjadi saat aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi terus meringsek maju dan menyerbu markas KKB Papua di Kampung Maki Selasa 25 Mei. KKB merupakan sebutan untuk gerombolan OPM dahulu sebelum diganti oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Markas KKB Papua yang diserbu Satgas itu ada di Kampung Maki Distrik Liga Utara, Kabupaten Puncak, Papua, pimpinan Lekagak Telenggan. Satgas Nemangkawi saat itu terus merisak maju dan membatasi berbagai pergerakan kelompok kriminal bersenjata. Dikutip dari Posko Pangkapolda Papua, Ejen Matius Dafahiri mengatakan keberadaan Lekagak Telenggan kini sudah bergeser. Pasalnya markas Lekagak Telenggan di Kampung Maki sudah dikuasai TNI Polri. Dengan demikian, kata Fahiri, ia memastikan bahwa KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggan semakin terjepit sementara rute pergerakannya sudah dijaga oleh aparat keamanan. Atas kondisi itulah pula, Kapolda Fahiri mengultimatum Lekagak Telenggan dan anak buahnya untuk segera menyerahkan diri jika tidak ditembak mati. Saya berharap menyerah lalu mengembalikan semua senjata kepada pemerintah, kata Fahiri di Jayapura, Papua, seperti dikutip Kompas.com pada Senin 23 Mei. Fahiri menjelaskan dari Kampung Maki aparat keamanan sudah memprediksi jalur pelarian Lekagak Telenggan. Sebagian besar, kata dia, titik pelarian sudah dilakukan penguatan pasukan TNI Polri, sehingga akan sulit bagi Lekagak dan kelompoknya untuk menerobos saat itu. Rider Kostrad geruduk markas OPM paling kuat di hutan Papua. Gerombolan KKB Kocar-Kacir diklaim memiliki pertahanan yang berlapis dan kuota untuk menjaga markas OPM di hutan Papua. Ternyata dengan mudah berhasil ditembus oleh prajurit TNI. Kali ini prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Rider 432 Waspada Setiajaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok OPM di hutan Papua wilayah distrik Buwa.
Diketahui selama ini pasukan elit lintas udara miliki divisi infanteri 3 Kostrat TNI AD membuat gerombolan OPM yang menjaga pertahanan markas dibikin kewalahan. Untuk menerobos ataupun menembus pertahanan gerombolan OPM itu, para rider yang ditugaskan ke Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping khusus. Berdasarkan siaran resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ Selasa 30 Juli, sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Termasuk masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbua, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Sehingga tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan. Membunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi gerombolan OPM. Tugas yang dilakukan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrat ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Buah. Sebab selama ini Buah merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Buah yakni Pendera Ridolov mengungkapkan bahwa tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Sniper OPM klaim kebal senjata tapi langsung keok sekali dor peluru TNI. OPM dengan PD-nya memperkenalkan seorang sniper tangguh. Berseliweran di media sosial, sniper yang identitasnya tak diketahui itu diklaim kebal senjata oleh para panglima OPM. Namun faktanya ternyata tidak sehebat itu. Sekali dor, sniper andalan OPM wilayah Papua Pegunungan itu keok. Beredarnya video OPM pamer kekuatan sniper merupakan bentuk respon organisasi separatis itu pasca seorang komandan mereka tewas tertembak. Mungkin OPM berharap militer Indonesia ketakutan, namun justru adanya video tersebut mengundang amarah Satgas Keamanan di Papua. OPM sedang berpesta diam-diam dipantau TNI dan Polri, sang sniper andalan OPM jadi buruan utama. Diawali dengan tembakan ke arah bendera bintang Kejora, TNI dan Polri bikin OPM kocar-kacir, pesta pun bubar. Selanjutnya prajurit terlatih TNI mencoba memancing sniper OPM agar keluar dari persembunyiannya. TNI dan Polri sangat menantikan keahlian sang sniper seperti yang digembar-gemborkan Panglima OPM. Sebagai pancingan diletakkanlah helm hitam di atas barisan batuan di dalam hutan. Setelah helm prajurit TNI itu ditembak sniper dan jatuh, pada detik yang sama TNI balas menembak sang sniper. Setelah itu tak ada lagi melancarkan serangan dan beberapa saat kemudian terlihat asap mengepul di bawah kaki Gunung Batu. Sesuai tradisi KKB Papua, bila ada personel yang mati tertembak, maka jenazahnya akan dibakar. Oleh karena itu, ketika terlihat asap mengepul di bawah kaki gunung tak jauh dari lokasi kejadian, terungkap kabar bahwa sang sniper andalan KKB itu telah tewas tertembak. OPM mengklaim satu anggotanya tewas tertembak TNI. Anggota organisasi separatis tersebut bertugas mengawasi Philips Mark Martins yang dijadikan sandera. Mengutip situs resmi TNI AD, Algojo OPM yang tewas tersebut bernama Eliban Karunggo. Jubir OPM Sebi Sambo menyebut Eliban merupakan orang kepercayaan Egyanos. Ia memiliki pangkat sebagai salah satu kolonel OPM. Salah satu tugasnya adalah menjaga pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martins. Namun ketika baku tembak antara OPM melawan TNI pecah pada 29 hingga 31 Mei 2023, Eliban tak bisa lagi menjalankan tugasnya. Nyawanya tak bisa diselamatkan setelah terkena tembakan maut sniper TNI. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB Kodam 3 Dugamah Derakbah, kata Sebi. Terkait kematiannya, Sebi mengatakan Eliban tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Yang ditembak sniper TNI dan belum sempat dibalas oleh anggota OPM lainnya. Selain menjaga Kapten Philip, Eliban juga beberapa kali dilibatkan dalam aksi teror yang dibikin OPM. Ia memimpin pasukan Egyanos ke Goyah dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Dalam serangan tersebut, Sebi mengklaim berhasil menembak beberapa anggota Kopassus. TNI meningkatkan patroli rutin di distrik Muba. OPM di Tenggarai tak bisa melakukan pergerakan karena setiap masyarakat yang melintas tak luput dari pemeriksaan petugas. Para panglima OPM dan bawahannya bakal kewalahan menembus salah satu distrik yang ada di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan tersebut. Dibantu Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya, pemeriksaan dilaksanakan secara ketat dan tidak ada celah untuk penyusup. Inilah strategi khusus TNI demi memutus rangkaian teror OPM di Papua Pegunungan. Sweeping ekstra ketat itu digelar di beberapa titik zona hitam OPM pada 30 Juli 2024. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa. Mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa.
Bahkan, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Embua, Letnan 1 Infantri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Meski terkesan aktivitas terhambat, namun, apa yang dilakukan para TNI ini mendapat apresiasi masyarakat. Mereka sadar, sweeping sangat besar pengaruhnya demi mencegah teror OPM yang sangat merugikan masyarakat. Distrik Embua kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Embua, Pendeta Ridolov, mengutuk keras ulah TPM. TNI sweeping zona hitam OPM dari darat dan udara, anak buah Goliat Tabuni panik, kehabisan makanan. Pasukan elit Kostrat Lintas Udara bergerak secara cepat melakukan sweeping, mengerahkan drone dan heli mengawasi langsung pergerakan OPM di pegunungan Papua. Hal ini dilakukan prajurit dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432, Waspada Setia Jaya bersama Divisi Infanteri, Diviv 3 Kostrat, TNI Angkatan Darat sejak tanggal 30 Juli tahun 2024 hingga 1 bulan ke depan. Sweeping digelar di beberapa jalur titik zona hitam OPM dan zona segitiga yang kerap disebut sebagai kampung OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa, mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan masyarakat yang dianggap dicurigai lewat jalur tersebut tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Embua, Letnan 1 Infahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infahrizal. Tindakan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrat ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Embua, sebab selama ini Embua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat Papua di kawasan Papua Pegunungan tersebut, kini tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping dan memberikan bantuan. Tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan, dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Atas nama Tuhan, kami bersama di sini bekerja untuk orang banyak dan direstui Tuhan, kata tokoh agama Embua, Pendeta Ridolov. Kapen Kogabulilhan III, Kolonel Inwinario mengatakan, kini Egyanus Kogoya menjadi target TNI Polri, karena sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua Pegunungan dan sekitarnya. Pasukan Lintas Udara Kostrat Obrak-abrik Zona Hitam OPM KKB Papua tak berani muncul. Prajurit-prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider Waspada Setia Jaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok separatis teroris OPM Papua kewalahan menembus wilayah distrik Buga. Jadi selama ditugaskan ke Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan, pasukan elit Lintas Udara miliki Divisi Infanteri 3 Kostrat TNI Angkatan Darat secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping. Berdasarkan secara resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ dilansir dari salah satu sumber Selasa 30 Juli 2024. Sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Tidak cuma itu, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Buga, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infanteri Fahrizal. Panglima OPM Egyanus Kogoya dikepung Jenderal Perang Hutan, terisolir di Pegunungan. Sudah lebih dari setahun, pilot Susi Air disandera OPM pimpinan Egyanus Kogoya. Untuk mengejar dan membebaskan pilot Philip Martins, TNI mengerahkan pasukan spesialis perang hutan. Sosok prajurit TNI yang dicap ahli perang hutan tersebut ternyata merupakan jebolan pasukan khusus TNI Angkatan Darat Kopassus. Seperti diketahui, pilot pesawat Susi Air Philip Martins disandera oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya beberapa waktu lalu. Upaya mediasi telah dilakukan oleh sejumlah pihak untuk menyelamatkan pilot Susi Air.
namun upaya mediasi agaknya kini masih mencapai kebuntuan. Bahkan hingga saat ini keberadaan pilot Susi Air yang disandra KKB Egyanus Kogoya masih simpang siur. Hal itu agaknya menjadi alasan TNI akhirnya menurunkan sejumlah prajurit khususnya dengan keahlian perang hutan. Salah satunya tak lain adalah mantan jebolan Kopassus Brigjen TNI Jos Sembiring, Komandan Korem Praja Wirayakti, ditunjuk sebagai pemimpin pasukan penyelamat pilot Susi Air yang disandra oleh KKB Egyanus Kogoya. Brigjen TNI Jos Sembiring ditunjuk sebagai Komandan Komando Pelaksana Operasi Pembebasan Pilot Susi Air. Sebagai ahli perang hutan, agaknya membuat Brigjen TNI Jos Sembiring mampu mengantisipasi sejumlah kemungkinan yang akan dilakukan oleh KKB Egyanus Kogoya. Bahkan baru-baru ini KKB Egyanus Kogoya disebut terisolir di salah satu hutan gunung karena strategi kepungan yang dilakukannya. Pelasih dan Tribun Timur, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri menyebut pasukan yang terjunkan untuk menyelamatkan pilot Susi Air telah bergerak. Meski telah bergerak mendesak posisi KKB, Egyanus Kogoya, Matius mengungkap pasukan gabungan TNI Polri yang dipimpin oleh Jos Sembiring itu tidak bertindak gegabah. Hal itu sebagai cara meminimalisir kemungkinan buruk yang bisa terjadi dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air. Matius menambahkan bahwa posisi sandera dilaporkan terus berpindah-pindah. Pasukan TNI tembak 3 OPM, penyandera pilot Susi Air, Egyanus Kogoya gagal serang pos TNI. Panglima OPM Kodam II Duga Egyanus Kogoya gagal menyergap pos TNI di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Gerakan gerombolan OPM penyandera pilot Susi Air itu terendus aparat keamanan. Pasukan TNI menembak 3 anggota OPM pimpinan Egyanus Kogoya yang mencoba menyerang pos Satgas TNI. Dilansir dari Tribun Papua.com, insiden itu menyebabkan 1 pelaku tewas dan 2 lainnya luka-luka. Peristiwa itu terjadi di distrik Yigin, Duga, Papua Pegunungan pada Jumat 26 Juli 2024. Aparat mulanya melihat para pelaku mengarah ke pos keamanan TNI. Richard menuturkan pergerakan para pelaku ini direspon aparat keamanan. Aparat melepaskan tembakan hingga pelaku dipukul mundur. Aparat keamanan segera mengambil tindakan pengamanan wilayah dan berhasil mengusir kelompok OPM keluar dari wilayah distrik Yigi. Dari hasil penyisiran, aparat menemukan 1 pelaku tewas terkena tembakan. Aparat juga telah mengantongi identitas pelaku yang meninggal dunia. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak aparat keamanan dan 2 orang luka-luka. Berdasarkan hasil investigasi, personel OPM yang tewas adalah Engapop. Sementara identitas 2 pelaku yang luka-luka masih dalam pendalaman tim investigasi aparat keamanan. Richard mengaku sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait teror OPM meresahkan masyarakat. Mereka memberi dukungan sekaligus meminta aparat mengatasi gangguan OPM. Bidikan sniper Kostrad bikin mayor OPM Egyanus Kogoya terkapar. 2 luka-luka, operasi KKB bocor. Usai membuat ulah bulan lalu, OPM kelompok Egyanus Kogoya nekat menyerang pos TNI Yigi yang diperkuat aparat gabungan TNI Polri dan pasukan Kostrad. Baku tembak sempat terjadi ketika 3 orang pria diduga OPM memasuki distrik Yigi dengan membawa 1 pucuk sen pilar sepanjang di distrik Yigi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada Jumat 26 Juli 2024 lalu. Awalnya anggota TNI yang tengah bertugas di pos Yigi memberikan peringatan, namun ketiga pria itu justru memberondongnya tembakan. Baku tembak pun terjadi, namun bidikan sniper Kostrad mampu membuat tewas 1 anggota OPM. Kapan Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winaryo mengatakan, berdasarkan pantauan aparat terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata, bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah dan berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka, kata Kapan Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winaryo kepada Tribun Papua.com Selasa 30 Juli. Ia mengatakan hasil investigasi OPM yang tewas adalah Engabob, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Dikabarkan Engabob merupakan mayor andalan Egyanus Kogoya dalam melakukan penyerbuan. Namun rencana Egyanus sudah bocor sehingga polisi dan TNI langsung melakukan pengamanan. Sementara itu, pasca penyerangan, salah satu tokoh masyarakat yang minta namanya dirahasiakan telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan, tuturnya. Diketahui kelompok ini kerap membuat teror di kawasan Papua Pegunungan, merampok pendeta, membakar fasilitas umum dan sekolah, serta menembak anggota TNI. Terakhir, Egyanus belum mau melepas pilot Susi Air yang mereka culik 1 tahun lalu, Kapten Philips Mark Martins. Strategi OPM serang pos TNI gagal total, Egyanus Kogoya kehilangan algojo andalan.
Langkah OPM hendak menyerang pos TNI di distrik Yigi pada Jumat 26 Juli 2024 gagal total. Egyanus Kogoya yang memutuskan beberapa algojonya justru harus mengibarkan bendera setengah tiang, sebab seorang algojo andalannya tewas tertembak TNI. Mengutip Tribun Papua.com, anak buah Egyanus terpantau memasuki distrik Yigi diduga hendak bikin onar. Kapten Kogab Wilhan III Kolonel Infanteri Winario mengatakan gerak-gerik pasukan OPM terpantau aparat. Terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata. Mereka bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah. TNI selanjutnya berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan satu orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka. Ia mengatakan berdasarkan hasil investigasi, OPM yang tewas adalah Engabob, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Lanjutnya, pasca penyerangan, tokoh masyarakat telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan, tuturnya. Menyerah atau mati jalan tikus OPM ditebas TNI, markas rahasia terkepung, Panglima KKB terjepit. OPM seolah tak kapok bikin onar di wilayah Papua, padahal sepak terjang mereka sempat membeku kalau markas rahasia OPM dikepung oleh TNI dan Polri. Markas rahasia OPM diserbu jalan tikus pelarian dipotong, mereka hanya punya 2 pilihan, menyerah atau mati. Kondisi mencekam itu terjadi saat aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi terus meringsek maju dan menyerbu markas KKB Papua di Kampung Maki Selasa 25 Mei. KKB merupakan sebutan untuk gerombolan OPM dahulu sebelum diganti oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Markas KKB Papua yang diserbu Satgas itu ada di Kampung Maki Distrik Liga Utara, Kabupaten Puncak, Papua, pimpinan Lekagak Telenggan. Satgas Nemangkawi saat itu terus merisak maju dan membatasi berbagai pergerakan kelompok kriminal bersenjata. Dikutip dari Posko Pangkapolda Papua, Ejen Matius Dafahiri mengatakan keberadaan Lekagak Telenggan kini sudah bergeser. Pasalnya markas Lekagak Telenggan di Kampung Maki sudah dikuasai TNI Polri. Dengan demikian, kata Fahiri, ia memastikan bahwa KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggan semakin terjepit sementara rute pergerakannya sudah dijaga oleh aparat keamanan. Atas kondisi itulah pula, Kapolda Fahiri mengultimatum Lekagak Telenggan dan anak buahnya untuk segera menyerahkan diri jika tidak ditembak mati. Saya berharap menyerah lalu mengembalikan semua senjata kepada pemerintah, kata Fahiri di Jayapura, Papua, seperti dikutip Kompas.com pada Senin 23 Mei. Fahiri menjelaskan dari Kampung Maki, aparat keamanan sudah memprediksi jalur pelarian Lekagak Telenggan. Sebagian besar, kata dia, titik pelarian sudah dilakukan penguatan pasukan TNI Polri, sehingga akan sulit bagi Lekagak dan kelompoknya untuk menerobos saat itu. Rider Kostrad geruduk markas OPM paling kuat di hutan Papua. Gerombolan KKB Kocar-Kacir diklaim memiliki pertahanan yang berlapis dan kuota untuk menjaga markas OPM di hutan Papua. Ternyata dengan mudah berhasil ditembus oleh prajurit TNI. Kali ini prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Rider 432 Waspada Setia Jaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok OPM di hutan Papua wilayah distrik Bua. Diketahui selama ini pasukan elit lintas udara miliki divisi Infanteri 3 Kostrad TNI AD membuat gerombolan OPM yang menjaga pertahanan markas dibikin kewalahan. Untuk menerobos ataupun menembus pertahanan gerombolan OPM itu, para rider yang ditugaskan ke Kabupaten Duga Provinsi Papua Pegunungan secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping khusus. Berdasarkan secara resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ Selasa 30 Juli, sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Termasuk masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Bua, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Sehingga tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan. Membunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi gerombolan OPM. Tugas yang dilakukan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Bua. Sebab selama ini Bua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Bua yakni Pendera Ridolov mengungkapkan bahwa tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Sniper OPM klaim kebal senjata tapi langsung keok sekali dor peluru TNI.
OPM dengan PD-nya memperkenalkan seorang sniper tangguh. Berseliweran di media sosial, sniper yang identitasnya tak diketahui itu diklaim kebal senjata oleh para panglima OPM. Namun faktanya ternyata tidak sehebat itu. Sekali dor, sniper andalan OPM wilayah Papua Pegunungan itu keok. Beredarnya video OPM pamer kekuatan sniper merupakan bentuk respon organisasi separatis itu pasca seorang komandan mereka tewas tertembak. Mungkin OPM berharap militer Indonesia ketakutan, namun justru adanya video tersebut mengundang amarah Satgas Keamanan di Papua. OPM sedang berpesta diam-diam dipantau TNI dan Polri, sang sniper andalan OPM jadi buruan utama. Diawali dengan tembakan ke arah bendera bintang gejora, TNI dan Polri bikin OPM kocar-kacir, pesta pun bubar. Selanjutnya prajurit terlatih TNI mencoba memancing sniper OPM agar keluar dari persembunyiannya. TNI dan Polri sangat menantikan keahlian sang sniper seperti yang digembar-gemborkan Panglima OPM. Sebagai pancingan diletakkanlah helm hitam di atas barisan batuan di dalam hutan. Setelah helm prajurit TNI itu ditembak sniper dan jatuh, pada detik yang sama TNI balas menembak sang sniper. Setelah itu tak ada lagi melancarkan serangan dan beberapa saat kemudian terlihat asap mengepul di bawah kaki Gunung Batu. Sesuai tradisi KKB Papua, bila ada personel yang mati tertembak, maka jenazahnya akan dibakar. Oleh karena itu, ketika terlihat asap mengepul di bawah kaki gunung tak jauh dari lokasi kejadian, terungkap kabar bahwa sang sniper andalan KKB itu telah tewas tertembak. OPM mengklaim satu anggotanya tewas tertembak TNI. Anggota organisasi separatis tersebut bertugas mengawasi Philips Mark Martins yang dijadikan sandera. Mengutip situs resmi TNI AD, Algojo OPM yang tewas tersebut bernama Eliban Karunggo. Jubir OPM Sebi Sambo menyebut Eliban merupakan orang kepercayaan Egyanos. Ia memiliki pangkat sebagai salah satu kolonel OPM. Salah satu tugasnya adalah menjaga pilot CR Kapten Philip Mark Martins. Namun ketika baku tembak antara OPM melawan TNI pecah pada 29 hingga 31 Mei 2023, Eliban tak bisa lagi menjalankan tugasnya. Nyawanya tak bisa diselamatkan setelah terkena tembakan maut sniper TNI. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB Kodam 3 Dugamah Derakbah, kata Sebi. Terkait kematiannya, Sebi mengatakan Eliban tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia ditembak sniper TNI dan belum sempat dibalas oleh anggota OPM lainnya. Selain menjaga Kapten Philip, Eliban juga beberapa kali dilibatkan dalam aksi teror yang dibikin OPM. Ia memimpin pasukan Egyanos ke Goyah dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dalam serangan tersebut, Sebi mengklaim berhasil menembak beberapa anggota Kopassus. TNI meningkatkan patroli rutin di distrik Muba. OPM di Tenggarai tak bisa melakukan pergerakan karena setiap masyarakat yang melintas tak luput dari pemeriksaan petugas. Para panglima OPM dan bawahannya bakal kewalahan menembus salah satu distrik yang ada di Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan tersebut. Dibantu Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya, pemeriksaan dilaksanakan secara ketat dan tidak ada celah untuk penyusup. Inilah strategi khusus TNI demi memutus rangkaian teror OPM di Papua Pegunungan. Sweeping ekstra ketat itu digelar di beberapa titik zona hitam OPM pada 30 Juli 2024. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa. Mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Embua, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM. Terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Meski terkesan aktivitas terhambat, namun, apa yang dilakukan para TNI ini mendapat apresiasi masyarakat. Mereka sadar, sweeping sangat besar pengaruhnya demi mencegah teror OPM yang sangat merugikan masyarakat. Distrik Embua kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Embua, Pendeta Ridolov, mengutuk keras ulah TPM. TNI sweeping zona hitam OPM dari darat dan udara. Anak buah Goliat Tabuni panik, kehabisan makanan. Pasukan elit Kostrad Lintas Udara bergerak secara cepat melakukan sweeping, mengerahkan drone dan heli mengawasi langsung pergerakan OPM di pegunungan Papua. Hal ini dilakukan prajurit dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya bersama Divisi Infanteri, Diviv 3 Kostrad, TNI Angkatan Darat sejak tanggal 30 Juli tahun 2024 hingga 1 bulan ke depan. Sweeping digelar di beberapa jalur titik zona hitam OPM dan zona segitiga yang kerap disebut sebagai kampung OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa, mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa.
Bahkan masyarakat yang dianggap dicurigai lewat jalur tersebut tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbua, Letnan 1 Infah Rizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infah Rizal. Tindakan pasukan Baret Hijau Kebanggaan di Diviv 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Mbua, sebab selama ini Mbua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat Papua di kawasan Papua Pegunungan tersebut kini tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping dan memberikan bantuan. Tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Atas nama Tuhan, kami bersama di sini bekerja untuk orang banyak dan direstui Tuhan, kata tokoh agama Mbua, Pendeta Ridolo. Kapen Kogabulilhan III, Kolonel Inwinario mengatakan, kini Egyanus Kogoya menjadi target TNI Polri karena sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua Pegunungan dan sekitarnya. Pasukan lintas udara Kostrad obrak-abrik zona hitam OPM KKB Papua tak berani muncul. Prajurit-prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Raider Waspada Setiajaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok separatis teroris OPM Papua kewalahan menembus wilayah distrik Buga. Jadi selama ditugaskan ke Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan, pasukan elit lintas udara milik Divisi Infanteri 3 Kostrad TNI Angkatan Darat secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping. Berdasarkan secara resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ dilansir dari salah satu sumber Selasa 30 Juli 2024. Sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Tidak cuma itu, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Buga, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infanteri Fahrizal. Panglima OPM Egyanus Kogoya dikepung Jenderal Perang Hutan terisolir di Pegunungan. Sudah lebih dari setahun, pilot Susi Air disandera OPM pimpinan Egyanus Kogoya. Untuk mengejar dan membebaskan pilot Philip Martins, TNI mengerahkan pasukan spesialis perang hutan. Sosok prajurit TNI yang dicap ahli perang hutan tersebut ternyata merupakan jebolan pasukan khusus TNI Angkatan Darat Kopassus. Seperti diketahui, pilot pesawat Susi Air Philip Martins disandera oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya beberapa waktu lalu. Upaya mediasi telah dilakukan oleh sejumlah pihak untuk menyelamatkan pilot Susi Air. Namun upaya mediasi agaknya kini masih mencapai kebuntuan. Bahkan hingga saat ini keberadaan pilot Susi Air yang disandera KKB Egyanus Kogoya masih simpang siur. Hal itu agaknya menjadi alasan TNI akhirnya menurunkan sejumlah prajurit khususnya dengan keahlian perang hutan. Salah satunya tak lain adalah mantan jebolan Kopassus Brigjen TNI Jo Sembiring. Komandan Korem Praja Wirayakti ditunjuk sebagai pemimpin pasukan penyelamat pilot Susi Air yang disandera oleh KKB Egyanus Kogoya. Brigjen TNI Jo Sembiring ditunjuk sebagai Komandan Komando Pelaksana Operasi Pembebasan Pilot Susi Air. Sebagai ahli perang hutan, agaknya membuat Brigjen TNI Jo Sembiring mampu mengantisipasi sejumlah kemungkinan yang akan dilakukan oleh KKB Egyanus Kogoya. Bahkan baru-baru ini KKB Egyanus Kogoya disebut terisolir di salah satu hutan gunung karena strategi kepungan yang dilakukannya. Pelase dan Tribun Timur, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri menyebut pasukan yang terjunkan untuk menyelamatkan pilot Susi Air telah bergerak. Meski telah bergerak mendesak posisi KKB, Egyanus Kogoya Matius mengungkap pasukan gabungan TNI Polri yang dipimpin oleh Jo Sembiring itu tidak bertindak gegabah. Hal itu sebagai cara meminimalisir kemungkinan buruk yang bisa terjadi dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air. Matius menambahkan bahwa posisi sandera dilaporkan terus berpindah-pindah. Pasukan TNI tembak 3 OPM, penyandera pilot Susi Air, Egyanus Kogoya gagal serang pos TNI. Panglima OPM Kodam II Duga Egyanus Kogoya gagal menyergap pos TNI di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Gerakan gerombolan OPM penyandera pilot Susi Air itu terendus aparat keamanan. Pasukan TNI menembak 3 anggota OPM pimpinan Egyanus Kogoya yang mencoba menyerang pos Satgas TNI. Dilansir dari Tribun Papua.com, insiden itu menyebabkan 1 pelaku tewas dan 2 lainnya luka-luka.
Peristiwa itu terjadi di distrik Yigi, Nduga, Papua Pegunungan pada Jumat 26 Juli 2024. Aparat mulanya melihat para pelaku mengarah ke pos keamanan TNI. Richard menuturkan pergerakan para pelaku ini direspon aparat keamanan. Aparat melepaskan tembakan hingga pelaku dipukul mundur. Aparat keamanan segera mengambil tindakan pengamanan wilayah dan berhasil mengusir kelompok OPM keluar dari wilayah distrik Yigi. Dari hasil penyisiran, aparat menemukan satu pelaku tewas terkena tembakan. Aparat juga telah mengantongi identitas pelaku yang meninggal dunia. Hasil penindakan tersebut didapatkan satu orang OPM tewas ditembak aparat keamanan dan 2 orang luka-luka. Berdasarkan hasil investigasi, personel OPM yang tewas adalah Engapop. Sementara identitas 2 pelaku yang luka-luka masih dalam pendalaman tim investigasi aparat keamanan. Richard mengaku sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait teror OPM meresahkan masyarakat. Mereka memberi dukungan sekaligus meminta aparat mengatasi gangguan OPM. Bidikan sniper Kostrad bikin mayor OPM Egyanus Kogoya terkapar. 2 luka-luka, operasi KKB bocor. Usai membuat ulah bulan lalu, OPM kelompok Egyanus Kogoya nekat menyerang pos TNI Yigi yang diperkuat aparat gabungan TNI Polri dan pasukan Kostrad. Baku tembak sempat terjadi ketika 3 orang pria diduga OPM memasuki distrik Yigi dengan membawa satu pucuk sen pilar sepanjang di distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan pada Jumat 26 Juli 2024 lalu. Awalnya anggota TNI yang tengah bertugas di pos Yigi memberikan peringatan, namun ketiga pria itu justru memberondongnya tembakan. Baku tembak pun terjadi, namun bidikan sniper Kostrad mampu membuat tewas satu anggota OPM. Kapan Kogak Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario mengatakan, berdasarkan pantauan aparat terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata, bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah dan berhasil mengusir OPM keluar dari distrik pengamanan wilayah di kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan, tuturnya. Menyerah atau mati jalan tikus OPM ditebas TNI, markas rahasia terkepung, Panglima KKB terjepit. OPM seolah tak kapok bikin onar di wilayah Papua, padahal sepak terjang mereka sempat membeku kalau markas rahasia OPM dikepung oleh TNI dan Polri. Markas rahasia OPM diserbu jalan tikus pelarian dipotong, mereka hanya punya 2 pilihan, menyerah atau mati. Kondisi mencekam itu terjadi saat aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi terus meringsek maju dan menyerbu markas KKB Papua di Kampung Maki Selasa 25 Mei. KKB merupakan sebutan untuk gerombolan OPM dahulu sebelum diganti oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Markas KKB Papua yang diserbu Satgas itu ada di Kampung Maki Distrik Liga Utara, Kabupaten Puncak, Papua, pimpinan Lekagak Telenggan. Satgas Nemangkawi saat itu terus merisak maju dan membatasi berbagai pergerakan kelompok kriminal bersenjata. Dikutip dari Posko Pangkapolda Papua, Ejen Matius Dafahiri mengatakan keberadaan Lekagak Telenggan kini sudah bergeser. Pasalnya markas Lekagak Telenggan di Kampung Maki sudah dikuasai TNI Polri. Dengan demikian, kata Fahiri, ia memastikan bahwa KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggan sebagian terjepit sementara rute pergerakannya sudah dijaga oleh aparat keamanan. Atas kondisi itulah pula, Kapolda Fahiri mengultimatum Lekagak Telenggan dan anak buahnya untuk segera menyerahkan diri jika tidak ditembak mati. Saya berharap menyerah lalu mengembalikan semua senjata kepada pemerintah, kata Fahiri di Jayapura, Papua, seperti dikutip Kompas.com pada Senin 23 Mei. Fahiri menjelaskan dari Kampung Maki aparat keamanan sudah memprediksi jalur pelarian Lekagak Telenggan. Sebagian besar kata dia titik pelarian sudah dilakukan penguatan pasukan TNI Polri, sehingga akan sulit bagi Lekagak dan kelompoknya untuk menerobos saat itu. Rider Kostrad geruduk markas OPM paling kuat di hutan Papua. Gerombolan KKB kocar-kacir diklaim memiliki pertahanan yang berlapis dan kuota untuk menjaga markas OPM di hutan Papua. Ternyata dengan mudah berhasil ditembus oleh prajurit TNI. Kali ini prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Rider 432 Waspada Setiajaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok OPM di hutan Papua wilayah distrik Buwa. Diketahui selama ini pasukan elit lintas udara miliki divisi Infanteri 3 Kostrad TNI AD membuat gerombolan OPM yang menjaga pertahanan markas dibikin kewalahan. Untuk menerobos ataupun menembus pertahanan gerombolan OPM itu, para rider yang ditugaskan ke Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping khusus. Berdasarkan siaran resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ Selasa 30 Juli, sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Termasuk masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbua, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit
ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Sehingga tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan. Membunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi gerombolan OPM. Tugas yang dilakukan pasukan Baret Hijau Kebanggaan di FIF 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Buah. Sebab selama ini Buah merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Buah yakni Pendera Ridolov mengungkapkan bahwa tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Sniper OPM klaim kebal senjata tapi langsung keok sekali dor peluru TNI. OPM dengan pedenya memperkenalkan seorang sniper tangguh. Berseliweran di media sosial, sniper yang identitasnya tak diketahui itu diklaim kebal senjata oleh para panglima OPM. Namun faktanya ternyata tidak sehebat itu. Sekali dor, sniper andalan OPM wilayah Papua Pegunungan itu keok. Beredarnya video OPM pamer kekuatan sniper merupakan bentuk respon organisasi separatis itu pasca seorang komandan mereka tewas tertembak. Mungkin OPM berharap militer Indonesia ketakutan, namun justru adanya video tersebut mengundang amarah Satgas Keamanan di Papua. OPM sedang berpesta diam-diam dipantau TNI dan Polri, sang sniper andalan OPM jadi buruan utama. Diawali dengan tembakan ke arah bendera bintang kejarah, TNI dan Polri bikin OPM kocar-kacir, pesta pun bubar. Selanjutnya prajurit terlatih TNI mencoba memancing sniper OPM agar keluar dari persembunyiannya. TNI dan Polri sangat menantikan keahlian sang sniper seperti yang digembar-gemborkan Panglima OPM. Sebagai pancingan diletakkanlah helm hitam di atas barisan batuan di dalam hutan. Setelah helm prajurit TNI itu ditembak sniper dan jatuh, pada detik yang sama TNI balas menembak sang sniper. Setelah itu tak ada lagi melancarkan serangan dan beberapa saat kemudian terlihat asap mengepul di bawah kaki Gunung Batu. Sesuai tradisi KKB Papua, bila ada personel yang mati tertembak, maka jenazahnya akan dibakar. Oleh karena itu, ketika terlihat asap mengepul di bawah kaki gunung tak jauh dari lokasi kejadian, terungkap kabar bahwa sang sniper andalan KKB itu telah tewas tertembak. OPM mengklaim satu anggotanya tewas tertembak TNI. Anggota organisasi separatis tersebut bertugas mengawasi Philips Mark Martins yang dijadikan sandera. Mengutip situs resmi TNI AD, Algojo OPM yang tewas tersebut bernama Eliban Karunggo. Jubir OPM Sebi Sambo menyebut Eliban merupakan orang kepercayaan Egyanos. Ia memiliki pangkat sebagai salah satu kolonel OPM. Salah satu tugasnya adalah menjaga pilot CR Kapten Philip Mark Martins. Namun ketika baku tembak antara OPM melawan TNI pecah pada 29 hingga 31 Mei 2023, Eliban tak bisa lagi menjalankan tugasnya. Nyawanya tak bisa diselamatkan setelah terkena tembakan maut sniper TNI. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB Kodam 3 Dugamah Darakba, kata Sebi. Terkait kematiannya, Sebi mengatakan Eliban tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Yang ditembak sniper TNI dan belum sempat dibalas oleh anggota OPM lainnya. Selain menjaga Kapten Philip, Eliban juga beberapa kali dilibatkan dalam aksi teror yang dibikin OPM. Ia memimpin pasukan Egyanos ke Goyah dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dalam serangan tersebut, Sebi mengklaim berhasil menembak beberapa anggota Kopassos. TNI meningkatkan patroli rutin di distrik Muba. OPM di Tenggarai tak bisa melakukan pergerakan karena setiap masyarakat yang melintas tak luput dari pemeriksaan petugas. Para panglima OPM dan bawahannya bakal kewalahan menembus salah satu distrik yang ada di Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan tersebut. Dibantu Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya, pemeriksaan dilaksanakan secara ketat dan tidak ada celah untuk penyusup. Inilah strategi khusus TNI demi memutus rangkaian teror OPM di Papua Pegunungan. Sweeping ekstra ketat itu digelar di beberapa titik zona hitam OPM pada 30 Juli 2024. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa. Mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Embua, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM. Terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Meski terkesan aktivitas terhambat, namun, apa yang dilakukan para TNI ini mendapat apresiasi masyarakat. Mereka sadar, sweeping sangat besar pengaruhnya demi mencegah teror OPM yang sangat merugikan masyarakat. Distrik Embua kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Embua, Pendeta Ridolov, mengutuk keras ulah TPM.
TNI sweeping zona hitam OPM dari darat dan udara. Anak buah Goliat Tabuni panik, kehabisan makanan. Pasukan elit Kostrad Lintas Udara bergerak secara cepat melakukan sweeping, mengerahkan drone dan heli mengawasi langsung pergerakan OPM di pegunungan Papua. Hal ini dilakukan prajurit dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya bersama Divisi Infanteri, Diviv 3 Kostrad, TNI Angkatan Darat sejak tanggal 30 Juli tahun 2024 hingga 1 bulan ke depan. Sweeping digelar di beberapa jalur titik zona hitam OPM dan zona segitiga yang kerap disebut sebagai kampung OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa, mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan masyarakat yang dianggap dicurigai lewat jalur tersebut tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbua, Letnan 1 Infah Rizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infah Rizal. Tindakan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Mbua, sebab selama ini Mbua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat Papua di kawasan Papua Pegunungan tersebut kini tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping dan memberikan bantuan. Tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan, dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Atas nama Tuhan, kami bersama di sini bekerja untuk orang banyak dan direstui Tuhan, kata tokoh agama Mbua, Pendeta Ridolo. Kapen Kogabulilhan III, Kolonel Inwinario mengatakan, kini Egyanus Kogoya menjadi target TNI Polri, karena sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua Pegunungan dan sekitarnya. Pasukan Lintas Udara Kostrad obrak-abrik zona hitam OPM, KKB Papua tak berani muncul. Prajurit-prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider Waspada Setia Jaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok separatis teroris OPM Papua kewalahan menembus wilayah distrik Buga. Jadi selama ditugaskan ke Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan, pasukan elit Lintas Udara miliki Divisi Infanteri 3 Kostrad TNI Angkatan Darat secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping. Berdasarkan secara resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ dilansir dari salah satu sumber Selasa 30 Juli 2024. Sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Tidak cuma itu, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Buga, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infanteri Fahrizal. Panglima OPM Egyanus Kogoya dikepung Jenderal Perang Hutan, terisolir di Pegunungan. Sudah lebih dari setahun, pilot Susi Air disandera OPM pimpinan Egyanus Kogoya. Untuk mengejar dan membebaskan pilot Philip Martins, TNI mengerahkan pasukan spesialis perang hutan. Sosok prajurit TNI yang dicap ahli perang hutan tersebut ternyata merupakan jebolan pasukan khusus TNI Angkatan Darat Kopassus. Seperti diketahui, pilot pesawat Susi Air Philip Martins disandra oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya beberapa waktu lalu. Upaya mediasi telah dilakukan oleh sejumlah pihak untuk menyelamatkan pilot Susi Air. Namun upaya mediasi agaknya kini masih mencapai kebuntuan. Bahkan hingga saat ini keberadaan pilot Susi Air yang disandra KKB Egyanus Kogoya masih simpang siur. Hal itu agaknya menjadi alasan TNI akhirnya menurunkan sejumlah prajurit khususnya dengan keahlian perang hutan. Salah satunya tak lain adalah mantan jebolan Kopassus Brigjen TNI Jos Sembiring. Komandan Korem Praja Wirayakti ditunjuk sebagai pemimpin pasukan penyelamat pilot Susi Air yang disandra oleh KKB Egyanus Kogoya. Brigjen TNI Jos Sembiring ditunjuk sebagai Komandan Komando Pelaksana Operasi Pembebasan Pilot Susi Air. Sebagai ahli perang hutan, agaknya membuat Brigjen TNI Jo Sembiring mampu mengantisipasi sejumlah kemungkinan yang akan dilakukan oleh KKB Egyanus Kogoya. Bahkan baru-baru ini KKB Egyanus Kogoya disebut terisolir di salah satu hutan gunung karena strategi kepungan yang dilakukannya.
Pelasih dan Tribun Timur, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri menyebut pasukan yang terjunkan untuk menyelamatkan pilot Susi Air telah bergerak. Meski telah bergerak mendesak posisi KKB, Egyanus Kogoya Matius mengungkap pasukan gabungan TNI Polri yang dipimpin oleh Jo Sembiring itu tidak bertindak gegabah. Hal itu sebagai cara meminimalisir kemungkinan buruk yang bisa terjadi dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air. Matius menambahkan bahwa posisi sandera dilaporkan terus berpindah-pindah. Pasukan TNI tembak 3 OPM, penyandera pilot Susi Air, Egyanus Kogoya gagal serang pos TNI. Panglima OPM Kodam II Duga Egyanus Kogoya gagal menyergap pos TNI di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Gerakan gerombolan OPM penyandera pilot Susi Air itu terendus aparat keamanan. Pasukan TNI menembak 3 anggota OPM pimpinan Egyanus Kogoya yang mencoba menyerang pos Satgas TNI. Dilansir dari Tribun Papua.com, insiden itu menyebabkan 1 pelaku tewas dan 2 lainnya luka-luka. Peristiwa itu terjadi di distrik Yigi, Duga, Papua Pegunungan pada Jumat 26 Juli 2024. Aparat mulanya melihat para pelaku mengarah ke pos keamanan TNI. Richard menuturkan pergerakan para pelaku ini direspon aparat keamanan. Aparat melepaskan tembakan hingga pelaku dipukul mundur. Aparat keamanan segera mengambil tindakan pengamanan wilayah dan berhasil mengusir kelompok OPM keluar dari wilayah distrik Yigi. Dari hasil penyisiran, aparat menemukan 1 pelaku tewas terkena tembakan. Aparat juga telah mengantongi identitas pelaku yang meninggal dunia. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak aparat keamanan dan 2 orang luka-luka. Berdasarkan hasil investigasi, personel OPM yang tewas adalah Engapop. Sementara identitas 2 pelaku yang luka-luka masih dalam pendalaman tim investigasi aparat keamanan. Richard mengaku sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait teror OPM meresahkan masyarakat. Mereka memberi dukungan sekaligus meminta aparat mengatasi gangguan OPM. Bidikan sniper Kostrad bikin mayor OPM Egyanus Kogoya terkapar. 2 luka-luka, operasi KKB bocor. Usai membuat ulah bulan lalu, OPM kelompok Egyanus Kogoya nekat menyerang pos TNI Yigi yang diperkuat aparat gabungan TNI Polri dan pasukan Kostrad. Baku tembak sempat terjadi ketika 3 orang pria diduga OPM memasuki distrik Yigi dengan membawa 1 pucuk sen pilar sepanjang di distrik Yigi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada Jumat 26 Juli 2024 lalu. Awalnya anggota TNI yang tengah bertugas di pos Yigi memberikan peringatan, namun ketiga pria itu justru memberondongnya tembakan. Baku tembak pun terjadi, namun bidikan sniper Kostrad mampu membuat tewas 1 anggota OPM. Kapan Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario mengatakan, berdasarkan pantauan aparat terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata, bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah dan berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka, kata Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario kepada Tribun Papua.com Selasa 30 Juli. Ia mengatakan hasil investigasi OPM yang tewas adalah Engabob, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Dikabarkan Engabob merupakan mayor andalan Egyanus Kogoya dalam melakukan penyerbuan. Namun rencana Egyanus sudah bocor sehingga polisi dan TNI langsung melakukan pengamanan. Sementara itu, pasca penyerangan, salah satu tokoh masyarakat yang minta namanya dirahasiakan telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan, tuturnya. Diketahui kelompok ini kerap membuat teror di kawasan Papua Pegunungan, merampok pendeta, membakar fasilitas umum dan sekolah, serta menembak anggota TNI. Terakhir, Egyanus belum mau melepas pilot Susi Air yang mereka culik 1 tahun lalu, Kapten Philips Mark Martins. Strategi OPM serang pos TNI gagal total, Egyanus Kogoya kehilangan algojo andalan. Langkah OPM hendak menyerang pos TNI di distrik Yigi pada Jumat 26 Juli 2024 gagal total. Egyanus Kogoya yang memutuskan beberapa algojonya justru harus mengibarkan bendera setengah tiang, sebab seorang algojo andalannya tewas tertembak TNI. Mengutip Tribun Papua.com, anak buah Egyanus terpantau memasuki distrik Yigi diduga hendak bikin onar. Kapten Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario mengatakan gerak-gerik pasukan OPM terpantau aparat. Terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata. Mereka bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah. TNI selanjutnya berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka.
Ia mengatakan berdasarkan hasil investigasi, OPM yang tewas adalah Enga Bob, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Lanjutnya, pasca penyerangan, tokoh masyarakat telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Gigi guna menjaga stabilitas keamanan, tuturnya. Menyerah atau mati jalan tikus OPM ditebas TNI, markas rahasia terkepung, Panglima KKB terjepit. OPM seolah tak kapok bikin onar di wilayah Papua, padahal sepak terjang mereka sempat membeku kalau markas rahasia OPM dikepung oleh TNI dan Polri. Markas rahasia OPM diserbu jalan tikus pelarian dipotong, mereka hanya punya 2 pilihan, menyerah atau mati. Kondisi mencekam itu terjadi saat aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi terus meringsek maju dan menyerbu markas KKB Papua di Kampung Maki Selasa 25 Mei. KKB merupakan sebutan untuk gerombolan OPM dahulu sebelum diganti oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Markas KKB Papua yang diserbu Satgas itu ada di Kampung Maki, Distrik Liga Utara, Kabupaten Puncak, Papua, pimpinan Lekagak Telenggan. Satgas Nemangkawi saat itu terus merisak maju dan membatasi berbagai pergerakan kelompok kriminal bersenjata. Dikutip dari Posko Pangkapolda Papua, Ejen Matius Dafahiri mengatakan keberadaan Lekagak Telenggan kini sudah bergeser. Pasalnya markas Lekagak Telenggan di Kampung Maki sudah dikuasai TNI Polri. Dengan demikian, kata Fakhiri, ia memastikan bahwa KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggan semakin terjepit sementara rute pergerakannya sudah dijaga oleh aparat keamanan. Atas kondisi itulah pula, Kapolda Fakhiri mengultimatum Lekagak Telenggan dan anak buahnya untuk segera menyerahkan diri jika tidak ditembak mati. Saya berharap menyerah lalu mengembalikan semua senjata kepada pemerintah, kata Fakhiri di Jayapura, Papua, seperti dikutip Kompas.com pada Senin 23 Mei. Fakhiri menjelaskan dari Kampung Maki, aparat keamanan sudah memprediksi jalur pelarian Lekagak Telenggan. Sebagian besar kata dia, titik pelarian sudah dilakukan penguatan pasukan TNI Polri, sehingga akan sulit bagi Lekagak dan kelompoknya untuk menerobos saat itu. Rider Kostrad geruduk markas OPM paling kuat di hutan Papua. Gerombolan KKB Kocar Kacir diklaim memiliki pertahanan yang berlapis dan kuota untuk menjaga markas OPM di hutan Papua. Ternyata dengan mudah berhasil ditembus oleh prajurit TNI. Kali ini prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Rider 432 Waspada Setia Jaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok OPM di hutan Papua wilayah distrik Buah. Diketahui selama ini pasukan elit lintas udara miliki divisi Infanteri 3 Kostrad TNI AD membuat gerombolan OPM yang menjaga pertahanan markas dibikin kewalahan. Untuk menerobos ataupun menembus pertahanan gerombolan OPM itu, para rider yang ditugaskan ke Kabupaten Duga Provinsi Papua Pegunungan secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping khusus. Berdasarkan secara resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ Selasa 30 Juli, sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Termasuk masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Buah, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Sehingga tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan. Membunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi gerombolan OPM. Tugas yang dilakukan pasukan Baret Hijau Kebanggaan di VIV 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Buah. Sebab selama ini Buah merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Buah yakni Penderah Ridolov mengungkapkan bahwa tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Sniper OPM klaim kebal senjata tapi langsung keok sekali dor peluru TNI. OPM dengan PD-nya memperkenalkan seorang sniper tangguh. Berseliweran di media sosial, sniper yang identitasnya tak diketahui itu diklaim kebal senjata oleh para panglima OPM. Namun faktanya ternyata tidak sehebat itu. Sekali dor, sniper andalan OPM wilayah Papua Pegunungan itu keok. Beredarnya video OPM pamer kekuatan sniper merupakan bentuk respon organisasi separatis itu pasca seorang komandan mereka tewas tertembak. Mungkin OPM berharap militer Indonesia ketakutan, namun justru adanya video tersebut mengundang amarah Satgas Keamanan di Papua. OPM sedang berpesta diam-diam dipantau TNI dan Polri, sang sniper andalan OPM jadi buruan utama. Diawali dengan tembakan ke arah bendera bintang gejora, TNI dan Polri bikin OPM kocar kacir, pesta pun bubar. Selanjutnya prajurit terlatih TNI mencoba memancing sniper OPM agar keluar dari persembunyiannya.
TNI dan Polri sangat menantikan keahlian sang sniper seperti yang digembar-gemborkan Panglima OPM. Sebagai pancingan diletakkanlah helm hitam di atas barisan batuan di dalam hutan. Setelah helm prajurit TNI itu ditembak sniper dan jatuh, pada detik yang sama TNI balas menembak sang sniper. Setelah itu tak ada lagi melancarkan serangan dan beberapa saat kemudian terlihat asap mengepul di bawah kaki Gunung Batu. Sesuai tradisi KKB Papua, bila ada personel yang mati tertembak, maka jenazahnya akan dibakar. Oleh karena itu, ketika terlihat asap mengepul di bawah kaki gunung tak jauh dari lokasi kejadian, terungkap kabar bahwa sang sniper andalan KKB itu telah tewas tertembak. OPM mengklaim satu anggotanya tewas tertembak TNI. Anggota organisasi separatis tersebut bertugas mengawasi Philips Mark Martins yang dijadikan sandera. Mengutip situs resmi TNI AD, Algojo OPM yang tewas tersebut bernama Eliban Karunggo. Jubir OPM Sebi Sambo menyebut Eliban merupakan orang kepercayaan Egyanos. Ia memiliki pangkat sebagai salah satu kolonel OPM. Salah satu tugasnya adalah menjaga pilot CR Kapten Philip Mark Martins. Namun ketika baku tembak antara OPM melawan TNI pecah pada 29 hingga 31 Mei 2023, Eliban tak bisa lagi menjalankan tugasnya. Nyawanya tak bisa diselamatkan setelah terkena tembakan maut sniper TNI. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB Kodam 3 Dugamah Derakma, kata Sebi. Terkait kematiannya, Sebi mengatakan Eliban tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia ditembak sniper TNI dan belum sempat dibalas oleh anggota OPM lainnya. Selain menjaga Kapten Philip, Eliban juga beberapa kali dilibatkan dalam aksi teror yang dibikin OPM. Ia memimpin pasukan Egyanos ke Goyah dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dalam serangan tersebut, Sebi mengklaim berhasil menembak beberapa anggota Kopassus. TNI meningkatkan patroli rutin di distrik Muba. OPM di Tenggarai tak bisa melakukan pergerakan karena setiap masyarakat yang melintas tak luput dari pemeriksaan petugas. Para panglima OPM dan bawahannya bakal kewalahan menembus salah satu distrik yang ada di Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan tersebut. Dibantu Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya, pemeriksaan dilaksanakan secara ketat dan tidak ada celah untuk penyusup. Inilah strategi khusus TNI demi memutus rangkaian teror OPM di Papua Pegunungan. Sweeping ekstra ketat itu digelar di beberapa titik zona hitam OPM pada 30 Juli 2024. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa. Mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Embua, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM. Terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Meski terkesan aktivitas terhambat, namun, apa yang dilakukan para TNI ini mendapat apresiasi masyarakat. Mereka sadar, sweeping sangat besar pengaruhnya demi mencegah teror OPM yang sangat merugikan masyarakat. Distrik Embua kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Embua, Pendeta Ridolov, mengutuk keras ulah TPM. TNI sweeping zona hitam OPM dari darat dan udara. Anak buah Goliat Tabuni panik, kehabisan makanan. Pasukan elit Kostrad Lintas Udara bergerak secara cepat melakukan sweeping, mengerahkan drone dan heli mengawasi langsung pergerakan OPM di pegunungan Papua. Hal ini dilakukan prajurit dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya bersama Divisi Infanteri, Diviv 3 Kostrad, TNI Angkatan Darat sejak tanggal 30 Juli tahun 2024 hingga 1 bulan ke depan. Sweeping digelar di beberapa jalur titik zona hitam OPM dan zona segitiga yang kerap disebut sebagai kampung OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa, mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan masyarakat yang dianggap dicurigai lewat jalur tersebut tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Embua, Letnan 1 Infahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM. Terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan. Pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infahrizal. Tindakan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Bua, sebab selama ini Bua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat Papua di kawasan Papua Pegunungan tersebut, kini tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping dan memberikan bantuan.
Tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan, dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Atas nama Tuhan, kami bersama di sini bekerja untuk orang banyak dan direstui Tuhan, kata tokoh agama Mbua, Pendeta Ridolo. Kapten Kogabulilhan III, Kolonel Inwinario mengatakan, kini Egyanus Kogoya menjadi target TNI Polri, karena sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua Pegunungan dan sekitarnya. Pasukan lintas udara Kostrad obrak-abrik zona hitam OPM KKB Papua tak berani muncul. Prajurit-prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Raider Waspada Setiajaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok separatis teroris OPM Papua kewalahan menembus wilayah distrik Buga. Jadi selama ditugaskan ke Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan, pasukan elit lintas udara milik Divisi Infanteri 3 Kostrad TNI Angkatan Darat secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping. Berdasarkan secara resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ dilansir dari salah satu sumber Selasa 30 Juli 2024. Sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Tidak cuma itu, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Buga, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infanteri Fahrizal. Panglima OPM Egyanus Kogoya dikepung Jenderal Perang Hutan, terisolir di Pegunungan. Sudah lebih dari setahun, pilot Susi Air disandera OPM pimpinan Egyanus Kogoya. Untuk mengejar dan membebaskan pilot Philip Martins, TNI mengerahkan pasukan spesialis perang hutan. Sosok prajurit TNI yang dicap ahli perang hutan tersebut ternyata merupakan jebolan pasukan khusus TNI Angkatan Darat Kopassus. Seperti diketahui, pilot pesawat Susi Air Philip Martins disandera oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya beberapa waktu lalu. Upaya mediasi telah dilakukan oleh sejumlah pihak untuk menyelamatkan pilot Susi Air. Namun upaya mediasi agaknya kini masih mencapai kebuntuan. Bahkan hingga saat ini keberadaan pilot Susi Air yang disandera KKB Egyanus Kogoya masih simpang siur. Hal itu agaknya menjadi alasan TNI akhirnya menurunkan sejumlah prajurit khususnya dengan keahlian perang hutan. Salah satunya tak lain adalah mantan jebolan Kopassus Brigjen TNI Jos Sembiring. Komandan Korem Praja Wirayakti ditunjuk sebagai pemimpin pasukan penyelamat pilot Susi Air yang disandera oleh KKB Egyanus Kogoya. Brigjen TNI Jos Sembiring ditunjuk sebagai Komandan Komando Pelaksana Operasi Pembebasan Pilot Susi Air. Sebagai ahli perang hutan, agaknya membuat Brigjen TNI Jo Sembiring mampu mengantisipasi sejumlah kemungkinan yang akan dilakukan oleh KKB Egyanus Kogoya. Bahkan baru-baru ini KKB Egyanus Kogoya disebut terisolir di salah satu hutan gunung karena strategi kepungan yang dilakukannya. Pelasih dan Tribun Timur, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri menyebut pasukan yang terjunkan untuk menyelamatkan pilot Susi Air telah bergerak. Meski telah bergerak mendesak posisi KKB, Egyanus Kogoya Matius mengungkap pasukan gabungan TNI Polri yang dipimpin oleh Jos Sembiring itu tidak bertindak gegabah. Hal itu sebagai cara meminimalisir kemungkinan buruk yang bisa terjadi dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air. Matius menambahkan bahwa posisi sandera dilaporkan terus berpindah-pindah. Pasukan TNI tembak 3 OPM, penyandera pilot Susi Air, Egyanus Kogoya gagal serang pos TNI. Panglima OPM Kodam II Duga Egyanus Kogoya gagal menyergap pos TNI di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Gerakan gerombolan OPM penyandera pilot Susi Air itu terendus aparat keamanan. Pasukan TNI menembak 3 anggota OPM pimpinan Egyanus Kogoya yang mencoba menyerang pos Satgas TNI. Dilansir dari Tribun Papua.com, insiden itu menyebabkan 1 pelaku tewas dan 2 lainnya luka-luka. Peristiwa itu terjadi di distrik Yigin, Duga, Papua Pegunungan pada Jumat 26 Juli 2024. Aparat mulanya melihat para pelaku mengarah ke pos keamanan TNI. Richard menuturkan pergerakan para pelaku ini direspon aparat keamanan. Aparat melepaskan tembakan hingga pelaku dipukul mundur. Aparat keamanan segera mengambil tindakan pengamanan wilayah dan berhasil mengusir kelompok OPM keluar dari wilayah distrik Yigi. Dari hasil penyisiran, aparat menemukan 1 pelaku tewas terkena tembakan. Aparat juga telah mengantongi identitas pelaku yang meninggal dunia. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak aparat keamanan dan 2 orang luka-luka. Berdasarkan hasil investigasi, personel OPM yang tewas adalah Engapop. Sementara identitas 2 pelaku yang luka-luka masih dalam pendalaman tim investigasi aparat keamanan. Richard mengaku sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait teror OPM meresahkan masyarakat. Mereka memberi dukungan sekaligus meminta aparat mengatasi gangguan OPM.
Bidikan sniper Kostrad bikin Mayor OPM Egyanus Kogoya terkapar. 2 luka-luka, operasi KKB bocor. Usai membuat ulah bulan lalu, OPM kelompok Egyanus Kogoya nekat menyerang pos TNI Yigi yang diperkuat aparat gabungan TNI Polri dan pasukan Kostrad. Baku tembak sempat terjadi ketika 3 orang pria diduga OPM memasuki distrik Yigi dengan membawa satu pucuk sen pilar sepanjang di distrik Yigi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada Jumat 26 Juli 2024 lalu. Awalnya anggota TNI yang tengah bertugas di pos Yigi memberikan peringatan, namun ketiga pria itu justru memberondongnya tembakan. Baku tembak pun terjadi, namun bidikan sniper Kostrad mampu membuat tewas satu anggota OPM. Kapan Kogak Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario mengatakan, berdasarkan pantauan aparat terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata, bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah dan berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka, kata Kapten Kogak Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario kepada Tribun Papua.com Selasa 30 Juli. Ia mengatakan hasil investigasi OPM yang tewas adalah Engabob, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Dikabarkan Engabob merupakan mayor andalan Egyanus Kogoya dalam melakukan penyerbuan. Namun rencana Egyanus sudah bocor sehingga polisi dan TNI langsung melakukan pengamanan. Sementara itu, pasca penyerangan, salah satu tokoh masyarakat yang minta namanya dirahasiakan telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan, tuturnya. Diketahui kelompok ini kerap membuat teror di kawasan Papua Pegunungan, merampok pendeta, membakar fasilitas umum dan sekolah, serta menembak anggota TNI. Terakhir, Egyanus belum mau melepas pilot Susi Air yang mereka culik 1 tahun lalu, Kapten Philips Mark Martins. Strategi OPM serang pos TNI gagal total, Egyanus Kogoya kehilangan algojo andalan. Langkah OPM hendak menyerang pos TNI di distrik Yigi pada Jumat 26 Juli 2024 gagal total. Egyanus Kogoya yang memutuskan beberapa algojonya justru harus mengibarkan bendera setengah tiang, sebab seorang algojo andalannya tewas tertembak TNI. Mengutip Tribun Papua.com, anak buah Egyanus terpantau memasuki distrik Yigi diduga hendak bikin onar. Kapten Kogak Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario mengatakan gerak-gerik pasukan OPM terpantau aparat. Terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata. Mereka bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah. TNI selanjutnya berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka. Ia mengatakan berdasarkan hasil investigasi, OPM yang tewas adalah Engabob, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Lanjutnya, pasca penyerangan, tokoh masyarakat telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan, tuturnya. Menyerah atau mati, jalan tikus OPM ditebas TNI, markas rahasia terkepung, Panglima KKB terjepit. OPM seolah tak kapok bikin onar di wilayah Papua, padahal sepak terjang mereka sempat membeku kalau markas rahasia OPM dikepung oleh TNI dan Polri. Markas rahasia OPM diserbu, jalan tikus pelarian dipotong, mereka hanya punya 2 pilihan, menyerah atau mati. Kondisi mencekam itu terjadi saat aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi terus meringsek maju dan menyerbu markas KKB Papua di Kampung Maki Selasa 25 Mei. KKB merupakan sebutan untuk gerombolan OPM dahulu sebelum diganti oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Markas KKB Papua yang diserbu Satgas itu ada di Kampung Maki, distrik Liga Utara, Kabupaten Puncak, Papua, pimpinan Lekagak Telenggan. Satgas Nemangkawi saat itu terus merisak maju dan membatasi berbagai pergerakan kelompok kriminal bersenjata. Dikutip dari Posko Pangkapolda Papua, Ejen Matius Dafahiri mengatakan keberadaan Lekagak Telenggan kini sudah bergeser. Pasalnya markas Lekagak Telenggan di Kampung Maki sudah dikuasai TNI Polri
Dengan demikian, kata Fakhiri, ia memastikan bahwa KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggan semakin terjepit sementara rute pergerakannya sudah dijaga oleh aparat keamanan. Atas kondisi itulah pula, Kapolda Fakhiri mengultimatum Lekagak Telenggan dan anak buahnya untuk segera menyerahkan diri jika tidak ditembak mati. Saya berharap menyerah lalu mengembalikan semua senjata kepada pemerintah, kata Fakhiri di Jayapura, Papua, seperti dikutip Kompas.com pada Senin 23 Mei. Fakhiri menjelaskan dari Kampung Maki aparat keamanan sudah memprediksi jalur pelarian Lekagak Telenggan. Sebagian besar kata dia titik pelarian sudah dilakukan penguatan pasukan TNI Polri, sehingga akan sulit bagi Lekagak dan kelompoknya untuk menerobos saat itu. Rider Kostrad geruduk markas OPM paling kuat di hutan Papua. Gerombolan KKB Kocar Kacir diklaim memiliki pertahanan yang berlapis dan kuota untuk menjaga markas OPM di hutan Papua. Ternyata dengan mudah berhasil ditembus oleh prajurit TNI. Kali ini prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Rider 432 Waspada Setia Jaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok OPM di hutan Papua wilayah distrik Bua. Diketahui selama ini pasukan elit lintas udara miliki divisi infanteri 3 Kostrad TNI AD membuat gerombolan OPM yang menjaga pertahanan. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Termasuk masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Bua, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Sehingga tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan. Membunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi gerombolan OPM. Tugas yang dilakukan pasukan Baret Hijau Kebanggaan di VIV 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Bua. Sebab selama ini Bua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Bua yakni Pendera Ridolov mengungkapkan bahwa tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Sniper OPM klaim kebal senjata tapi langsung keok sekali dor peluru TNI. OPM dengan PD-nya memperkenalkan seorang sniper tangguh. Berseliweran di media sosial, sniper yang identitasnya tak diketahui itu diklaim kebal senjata oleh para panglima OPM. Namun faktanya ternyata tidak sehebat itu. Sekali dor, sniper andalan OPM wilayah Papua Pegunungan itu keok. Beredarnya video OPM pamer kekuatan sniper merupakan bentuk respon organisasi separatis itu pasca seorang komandan mereka tewas tertembak. Mungkin OPM berharap militer Indonesia ketakutan, namun justru adanya video tersebut mengundang amarah Satgas Keamanan di Papua. OPM sedang berpesta diam-diam dipantau TNI dan Polri, sang sniper andalan OPM jadi buruan utama. Diawali dengan tembakan ke arah bendera bintang Kejora, TNI dan Polri bikin OPM kocar kacir, pesta pun bubar. Selanjutnya prajurit terlatih TNI mencoba memancing sniper OPM agar keluar dari persembunyiannya. TNI dan Polri sangat menantikan keahlian sang sniper seperti yang digembar-gemborkan Panglima OPM. Sebagai pancingan diletakkanlah helm hitam di atas barisan batuan di dalam hutan. Setelah helm prajurit TNI itu ditembak sniper dan jatuh, pada detik yang sama TNI balas menembak sang sniper. Setelah itu tak ada lagi melancarkan serangan dan beberapa saat kemudian terlihat asap mengepul di bawah kaki Gunung Batu. Sesuai tradisi KKB Papua, bila ada personel yang mati tertembak, maka jenazahnya akan dibakar. Oleh karena itu, ketika terlihat asap mengepul di bawah kaki gunung tak jauh dari lokasi kejadian, terungkap kabar bahwa sang sniper andalan KKB itu telah tewas tertembak. OPM mengklaim satu anggotanya tewas tertembak TNI. Anggota organisasi separatis tersebut bertugas mengawasi Philips Mark Martins yang dijadikan sandera. Mengutip situs resmi TNI AD, Algojo OPM yang tewas tersebut bernama Eliban Karunggo. Jubir OPM Sebi Sambo menyebut Eliban merupakan orang kepercayaan Egyanos. Ia memiliki pangkat sebagai salah satu kolonel OPM. Salah satu tugasnya adalah menjaga pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martins. Namun ketika baku tembak antara OPM melawan TNI pecah pada 29 hingga 31 Mei 2023, Eliban tak bisa lagi menjalankan tugasnya. Nyawanya tak bisa diselamatkan setelah terkena tembakan maut sniper TNI. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB Kodam 3 Dugamah Derakbah, kata Sebi. Terkait kematiannya, Sebi mengatakan Eliban tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Jadi tembak sniper TNI dan belum sempat dibalas oleh anggota OPM lainnya. Selain menjaga Kapten Philip, Eliban juga beberapa kali dilibatkan dalam aksi teror yang dibikin OPM.
Ia memimpin pasukan Egyanus ke Goyah dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dalam serangan tersebut, Sebi mengklaim berhasil menembak beberapa anggota Kopassus. TNI meningkatkan patroli rutin di distrik Muba. OPM di Tenggarai tak bisa melakukan pergerakan karena setiap masyarakat yang melintas tak luput dari pemeriksaan petugas. Para Panglima OPM dan bawahannya bakal kewalahan menembus salah satu distrik yang ada di Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan tersebut. Dibantu Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya, pemeriksaan dilaksanakan secara ketat dan tidak ada celah untuk penyusup. Inilah strategi khusus TNI demi memutus rangkaian teror OPM di Papua Pegunungan. Sweeping ekstra ketat itu digelar di beberapa titik zona hitam OPM pada 30 Juli 2024. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa. Mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Embua, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Meski terkesan aktivitas terhambat, namun, apa yang dilakukan para TNI ini mendapat apresiasi masyarakat. Mereka sadar, sweeping sangat besar pengaruhnya demi mencegah teror OPM yang sangat merugikan masyarakat. Distrik Embua kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Embua, Pendeta Ridolov, mengutuk keras ulah TPM. TNI sweeping zona hitam OPM dari darat dan udara. Anak buah Goliat Tabuni panik, kehabisan makanan. Pasukan elit Kostrat Lintas Udara bergerak secara cepat melakukan sweeping, mengerahkan drone dan heli mengawasi langsung pergerakan OPM di Pegunungan Papua. Hal ini dilakukan prajurit dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya bersama Divisi Infanteri, Diviv 3 Kostrat, TNI Angkatan Darat sejak tanggal 30 Juli tahun 2024 hingga 1 bulan ke depan. Sweeping digelar di beberapa jalur titik zona hitam OPM dan zona segitiga yang kerap disebut sebagai kampung OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa, mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan masyarakat yang dianggap dicurigai lewat jalur tersebut tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Embua, Letnan 1 Infahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infahrizal. Tindakan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrat ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Embua, sebab selama ini Embua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat Papua di kawasan Papua Pegunungan tersebut, kini tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping dan memberikan bantuan. Tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan, dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Atas nama Tuhan, kami bersama di sini bekerja untuk orang banyak dan direstui Tuhan, kata tokoh agama Embua, Pendeta Ridolov. Kapen Kogabulilhan III, Kolonel Inwinario mengatakan, kini Egyanus Kogoya menjadi target TNI Polri, karena sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua Pegunungan dan sekitarnya. Pasukan Lintas Udara Kostrat Obrak-abrik Zona Hitam OPM KKB Papua tak berani muncul. Prajurit-prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider Waspada Setia Jaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok separatis teroris OPM Papua kewalahan menembus wilayah distrik Buga. Jadi selama ditugaskan ke Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan, pasukan elit Lintas Udara miliki Divisi Infanteri 3 Kostrat TNI Angkatan Darat secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping. Berdasarkan secara resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ dilansir dari salah satu sumber Selasa 30 Juli 2024. Sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Tidak cuma itu, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Buga, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak
Buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infanteri Fahrizal. Panglima OPM Egyanus Kogoya dikepung Jenderal Perang Hutan, terisolir di pegunungan. Sudah lebih dari setahun, pilot Susi Air disandra OPM pimpinan Egyanus Kogoya. Untuk mengejar dan membebaskan pilot Philip Martins, TNI mengerahkan pasukan spesialis perang hutan. Sosok prajurit TNI yang dicap ahli perang hutan tersebut ternyata merupakan jebolan pasukan khusus TNI Angkatan Darat Kopassus. Seperti diketahui, pilot pesawat Susi Air Philip Martins disandra oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya beberapa waktu lalu. Upaya mediasi telah dilakukan oleh sejumlah pihak untuk menyelamatkan pilot Susi Air. Namun upaya mediasi agaknya kini masih mencapai kebuntuan. Bahkan hingga saat ini keberadaan pilot Susi Air yang disandra KKB Egyanus Kogoya masih simpang siur. Hal itu agaknya menjadi alasan TNI akhirnya menurunkan sejumlah prajurit khususnya dengan keahlian perang hutan. Salah satunya tak lain adalah mantan jebolan Kopassus Brigjen TNI Jos Sembiring, Komandan Korem Praja Wirayakti, ditunjuk sebagai pemimpin pasukan penyelamat pilot Susi Air yang disandra oleh KKB Egyanus Kogoya. Brigjen TNI Jos Sembiring ditunjuk sebagai Komandan Komando Pelaksana Operasi Pembebasan Pilot Susi Air. Sebagai ahli perang hutan, agaknya membuat Brigjen TNI Jos Sembiring mampu mengantisipasi sejumlah kemungkinan yang akan dilakukan oleh KKB Egyanus Kogoya. Bahkan baru-baru ini KKB Egyanus Kogoya disebut terisolir di salah satu hutan gunung karena strategi kepungan yang dilakukannya. Pelase dan Tribun Timur, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri menyebut pasukan yang terjunkan untuk menyelamatkan pilot Susi Air telah bergerak. Meski telah bergerak mendesak posisi KKB, Egyanus Kogoya Matius mengungkap pasukan gabungan TNI Polri yang dipimpin oleh Jos Sembiring itu tidak bertindak gegabah. Hal itu sebagai cara meminimalisir kemungkinan buruk yang bisa terjadi dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air. Matius menambahkan bahwa posisi sandera dilaporkan terus berpindah-pindah. Pasukan TNI tembak 3 OPM, penyandera pilot Susi Air, Egyanus Kogoya gagal serang pos TNI. Panglima OPM Kodam Dewan Duga Egyanus Kogoya gagal menyergap pos TNI di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Gerakan gerombolan OPM penyandera pilot Susi Air itu terendus aparat keamanan. Pasukan TNI menembak 3 anggota OPM pimpinan Egyanus Kogoya yang mencoba menyerang pos Satgas TNI. Dilansir dari Tribun Papua.com, insiden itu menyebabkan 1 pelaku tewas dan 2 lainnya luka-luka. Peristiwa itu terjadi di distrik Yigin, Duga, Papua Pegunungan pada Jumat 26 Juli 2024. Aparat mulanya melihat para pelaku mengarah ke pos keamanan TNI. Richard menuturkan pergerakan para pelaku ini direspon aparat keamanan. Aparat melepaskan tembakan hingga pelaku dipukul mundur. Aparat keamanan segera mengambil tindakan pengamanan wilayah dan berhasil mengusir kelompok OPM keluar dari wilayah distrik Yigi. Dari hasil penyisiran, aparat menemukan 1 pelaku tewas terkena tembakan. Aparat juga telah mengantongi identitas pelaku yang meninggal dunia. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak aparat keamanan dan 2 orang luka-luka. Berdasarkan hasil investigasi, personel OPM yang tewas adalah Engapop. Sementara identitas 2 pelaku yang luka-luka masih dalam pendalaman tim investigasi aparat keamanan. Richard mengaku sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait teror OPM meresahkan masyarakat. Mereka memberi dukungan sekaligus meminta aparat mengatasi gangguan OPM. Bidikan sniper Kostrad bikin mayor OPM Egyanus Kogoya terkapar. 2 luka-luka, operasi KKB bocor. Usai membuat ulah bulan lalu, OPM kelompok Egyanus Kogoya nekat menyerang pos TNI Yigi yang diperkuat aparat gabungan TNI Polri dan pasukan Kostrad. Baku tembak sempat terjadi ketika 3 orang pria diduga OPM memasuki distrik Yigi dengan membawa 1 pucuk sen pilar sepanjang di distrik Yigi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada Jumat 26 Juli 2024 lalu. Awalnya anggota TNI yang tengah bertugas di pos Yigi memberikan peringatan, namun ketiga pria itu justru memberondongnya tembakan. Baku tembak pun terjadi, namun bidikan sniper Kostrad mampu membuat tewas 1 anggota OPM. Kapan Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winaryo mengatakan, berdasarkan pantauan aparat terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata, bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah dan berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka, kata Kapan Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winaryo kepada Tribun Papua.com Selasa 30 Juli. Ia mengatakan hasil investigasi OPM yang tewas adalah Engabob, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Dikabarkan Engabob merupakan mayor andalan Egyanus Kogoya dalam melakukan penyerbuan.
Namun rencana Egyanus sudah bocor sehingga polisi dan TNI langsung melakukan pengamanan. Sementara itu, pasca penyerangan, salah satu tokoh masyarakat yang minta namanya dirahasiakan telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan, tuturnya. Diketahui kelompok ini kerap membuat teror di kawasan Papua Pegunungan, merampok pendeta, membakar fasilitas umum dan sekolah, serta menembak anggota TNI. Terakhir, Egyanus belum mau melepas pilot Susi Air yang mereka culik 1 tahun lalu, Kapten Philips Mark Martins. Strategi OPM serang pos TNI gagal total, Egyanus Kogoya kehilangan algojo andalan. Langkah OPM hendak menyerang pos TNI di distrik Yigi pada Jumat 26 Juli 2024 gagal total. Egyanus Kogoya yang memutuskan beberapa algojonya justru harus mengibarkan bendera setengah tiang, sebab seorang algojo andalannya tewas tertembak TNI. Mengutip tribunpapua.com, anak buah Egyanus terpantau memasuki distrik Yigi diduga hendak bikin onar. Kapten Kogab Wilhan III, Kolonel Infanteri Winario mengatakan gerak-gerik pasukan OPM terpantau aparat. Terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata. Mereka bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah. TNI selanjutnya berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka. Ia mengatakan berdasarkan hasil investigasi, OPM yang tewas adalah Engabob, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Lanjutnya, pasca penyerangan, tokoh masyarakat telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan, tuturnya. Menyerah atau mati, jalan tikus OPM ditebas TNI, markas rahasia terkepung, Panglima KKB terjepit. OPM seolah tak kapok bikin onar di wilayah Papua, padahal sepak terjang mereka sempat membeku kalau markas rahasia OPM dikepung oleh TNI dan Polri. Markas rahasia OPM diserbu, jalan tikus pelarian dipotong, mereka hanya punya 2 pilihan, menyerah atau mati. Kondisi mencekam itu terjadi saat aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi terus meringsek maju dan menyerbu markas KKB Papua di Kampung Maki Selasa 25 Mei. KKB merupakan sebutan untuk gerombolan OPM dahulu sebelum diganti oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Markas KKB Papua yang diserbu Satgas itu ada di Kampung Maki, distrik Liga Utara, Kabupaten Puncak, Papua, pimpinan Lekagak Telenggan. Satgas Nemangkawi saat itu terus merisak maju dan membatasi berbagai pergerakan kelompok kriminal bersenjata. Dikutip dari Posko Pangkapolda Papua, Ejen Matius Dafahiri mengatakan keberadaan Lekagak Telenggan kini sudah bergeser. Pasalnya markas Lekagak Telenggan di Kampung Maki sudah dikuasai TNI Polri. Dengan demikian, kata Fahiri, ia memastikan bahwa KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggan semakin terjepit sementara rute pergerakannya sudah dijaga oleh aparat keamanan. Atas kondisi itulah pula, Kapolda Fahiri mengultimatum Lekagak Telenggan dan anak buahnya untuk segera menyerahkan diri jika tidak ditembak mati. Saya berharap menyerah lalu mengembalikan semua senjata kepada pemerintah, kata Fahiri di Jayapura, Papua, seperti dikutip Kompas.com pada Senin 23 Mei. Fahiri menjelaskan dari Kampung Maki, aparat keamanan sudah memprediksi jalur pelarian Lekagak Telenggan. Sebagian besar, kata dia, titik pelarian sudah dilakukan penguatan pasukan TNI Polri, sehingga akan sulit bagi Lekagak dan kelompoknya untuk menerobos saat itu. Rider Kostrad geruduk markas OPM paling kuat di hutan Papua. Gerombolan KKB Kocar-Kacir diklaim memiliki pertahanan yang berlapis dan kuota untuk menjaga markas OPM di hutan Papua. Ternyata dengan mudah berhasil ditembus oleh prajurit TNI. Kali ini prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Rider 432 Waspada Setia Jaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok OPM di hutan Papua wilayah distrik Buwa. Diketahui selama ini pasukan elit lintas udara miliki divisi Infanteri 3 Kostrad TNI AD membuat gerombolan OPM yang menjaga pertahanan markas dibikin kewalahan. Untuk menerobos ataupun menembus pertahanan gerombolan OPM itu, para rider yang ditugaskan ke Kabupaten Duga Provinsi Papua Pegunungan secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping khusus. Berdasarkan secara resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ Selasa 30 Juli, sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa, mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Termasuk masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbua, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata.
Sehingga tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan. Membunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi gerombolan OPM. Tugas yang dilakukan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Buah. Sebab selama ini Buah merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Buah yakni Pendera Ridolov mengungkapkan bahwa tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Sniper OPM klaim kebal senjata tapi langsung keok sekali dor peluru TNI. OPM dengan pedenya memperkenalkan seorang sniper tangga. Berseliweran di media sosial, sniper yang identitasnya tak diketahui itu diklaim kebal senjata oleh para panglima OPM. Namun faktanya ternyata tidak sehebat itu. Sekali dor, sniper andalan OPM wilayah Papua Pegunungan itu keok. Beredarnya video OPM pamer kekuatan sniper merupakan bentuk respon organisasi separatis itu pasca seorang komandan mereka tewas tertembak. Mungkin OPM berharap militer Indonesia ketakutan, namun justru adanya video tersebut mengundang amarah Satgas Keamanan di Papua. OPM sedang berpesta diam-diam dipantau TNI dan Polri, sang sniper andalan OPM jadi buruan utama. Diawali dengan tembakan ke arah bendera bintang gejora, TNI dan Polri bikin OPM kocar-kacir, pesta pun bubar. Selanjutnya prajurit terlatih TNI mencoba memancing sniper OPM agar keluar dari persembunyiannya. TNI dan Polri sangat menantikan keahlian sang sniper seperti yang digembar-gemborkan Panglima OPM. Sebagai pancingan diletakkanlah helm hitam di atas barisan batuan di dalam hutan. Setelah helm prajurit TNI itu ditembak sniper dan jatuh, pada detik yang sama TNI balas menembak sang sniper. Setelah itu tak ada lagi melancarkan serangan dan beberapa saat kemudian terlihat asap mengepul di bawah kaki Gunung Batu. Sesuai tradisi KKB Papua, bila ada personel yang mati tertembak maka jenazahnya akan dibakar. Oleh karena itu ketika terlihat asap mengepul di bawah kaki gunung tak jauh dari lokasi kejadian, terungkap kabar bahwa sang sniper andalan KKB itu telah tewas tertembak. OPM mengklaim satu anggotanya tewas tertembak TNI. Anggota organisasi separatis tersebut bertugas mengawasi Philips Mark Martins yang dijadikan sandera. Mengutip situs resmi TNI AD, Algojo OPM yang tewas tersebut bernama Eliban Karunggo. Jubir OPM Sebi Sambo menyebut Eliban merupakan orang kepercayaan Egyanos. Ia memiliki pangkat sebagai salah satu kolonel OPM. Salah satu tugasnya adalah menjaga pilot CR Kapten Philip Mark Martins. Namun ketika baku tembak antara OPM melawan TNI pecah pada 29 hingga 31 Mei 2023, Eliban tak bisa lagi menjalankan tugasnya. Nyawanya tak bisa diselamatkan setelah terkena tembakan maut sniper TNI. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB Kodam 3 Dugamah Derakba, kata Sebi. Terkait kematiannya, Sebi mengatakan Eliban tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Yang ditembak sniper TNI dan belum sempat dibalas oleh anggota OPM lainnya. Selain menjaga Kapten Philip, Eliban juga beberapa kali dilibatkan dalam aksi teror yang dibikin OPM. Ia memimpin pasukan Egyanos ke Goyah dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dalam serangan tersebut, Sebi mengklaim berhasil menembak beberapa anggota Kopassus. TNI meningkatkan patroli rutin di distrik Muba. OPM di Tenggarai tak bisa melakukan pergerakan karena setiap masyarakat yang melintas tak luput dari pemeriksaan petugas. Para panglima OPM dan bawahannya bakal kewalahan menembus salah satu distrik yang ada di Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan tersebut. Dibantu Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya, pemeriksaan dilaksanakan secara ketat dan tidak ada celah untuk penyusup. Inilah strategi khusus TNI demi memutus rangkaian teror OPM di Papua Pegunungan. Sweeping ekstra ketat itu digelar di beberapa titik zona hitam OPM pada 30 Juli 2024. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa. Mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Embua, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM. Terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Meski terkesan aktivitas terhambat, namun, apa yang dilakukan para TNI ini mendapat apresiasi masyarakat. Mereka sadar, sweeping sangat besar pengaruhnya demi mencegah teror OPM yang sangat merugikan masyarakat. Distrik Embua kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Embua, Pendeta Ridolov, mengutuk keras ulah TPM. TNI sweeping zona hitam OPM dari darat dan udara. Anak buah Goliat Tabuni panik, kehabisan makanan.
Pasukan elit Kostrad Lintas Udara bergerak secara cepat melakukan sweeping, mengerahkan drone dan heli mengawasi langsung pergerakan OPM di pegunungan Papua. Hal ini dilakukan prajurit dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya bersama Divisi Infanteri, Diviv 3 Kostrad, TNI Angkatan Darat sejak tanggal 30 Juli tahun 2024 hingga 1 bulan ke depan. Sweeping digelar di beberapa jalur titik zona hitam OPM dan zona segitiga yang kerap disebut sebagai kampung OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa, mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan masyarakat yang dianggap dicurigai lewat jalur tersebut tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbua, Letnan 1 Infah Rizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infah Rizal. Tindakan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Mbua, sebab selama ini Mbua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat Papua di kawasan Papua Pegunungan tersebut, kini tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping dan memberikan bantuan. Tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan, dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Atas nama Tuhan, kami bersama di sini bekerja untuk orang banyak dan direstui Tuhan, kata tokoh agama Mbua, Pendeta Ridolo. Kapen Kogabulilhan III, Kolonel Inwinario mengatakan, kini Egyanus Kogoya menjadi target TNI Polri, karena sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua Pegunungan dan sekitarnya. Pasukan Lintas Udara Kostrad obrak-abrik zona hitam OPM, KKB Papua tak berani muncul. Prajurit-prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider Waspada Setia Jaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok separatis teroris OPM Papua kewalahan menembus wilayah distrik Buga. Jadi selama ditugaskan ke Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan, pasukan elit Lintas Udara milik Divisi Infanteri 3 Kostrad TNI Angkatan Darat secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping. Berdasarkan secara resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ dilansir dari salah satu sumber Selasa 30 Juli 2024. Sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Tidak cuma itu, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbuga, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infanteri Fahrizal. Panglima OPM Egyanus Kogoya dikepung Jenderal Perang Hutan, terisolir di Pegunungan. Sudah lebih dari setahun, pilot Susi Air disandera OPM pimpinan Egyanus Kogoya. Untuk mengejar dan membebaskan pilot Philip Martins, TNI mengerahkan pasukan spesialis perang hutan. Sosok prajurit TNI yang dicap ahli perang hutan tersebut ternyata merupakan jebolan pasukan khusus TNI Angkatan Darat Kopassus. Seperti diketahui, pilot pesawat Susi Air Philip Martins disandera oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya beberapa waktu lalu. Upaya mediasi telah dilakukan oleh sejumlah pihak untuk menyelamatkan pilot Susi Air. Namun upaya mediasi agaknya kini masih mencapai kebuntuan. Bahkan hingga saat ini keberadaan pilot Susi Air yang disandera KKB Egyanus Kogoya masih simpang siur. Hal itu dengan keahlian perang hutan. Salah satunya tak lain adalah mantan jebolan Kopassus Brigjen TNI Jos Sembiring. Komandan Korem Praja Wirayakti ditunjuk sebagai pemimpin pasukan penyelamat pilot Susi Air yang disandera oleh KKB Egyanus Kogoya. Brigjen TNI Jos Sembiring ditunjuk sebagai Komandan Komando Pelaksana Operasi Pembebasan Pilot Susi Air. Sebagai ahli perang hutan, agaknya membuat Brigjen TNI Jo Sembiring mampu mengantisipasi sejumlah kemungkinan yang akan dilakukan oleh KKB Egyanus Kogoya. Bahkan baru-baru ini KKB Egyanus Kogoya disebut terisolir di salah satu hutan gunung karena strategi kepungan yang dilakukannya. Pelase dan Tribun Timur, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri menyebut pasukan yang terjunkan untuk menyelamatkan pilot Susi Air telah bergerak. Meski telah bergerak mendesak posisi KKB, Egyanus Kogoya Matius mengungkap pasukan gabungan TNI Polri yang dipimpin oleh Jo Sembiring itu tidak bertindak gegabah.
Hal itu sebagai cara meminimalisir kemungkinan buruk yang bisa terjadi dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air. Deus menambahkan bahwa posisi Sandra dilaporkan terus berpindah-pindah. Pasukan TNI tembak 3 OPM, penyandera pilot Susi Air, Egyanus Kogoya gagal serang pos TNI. Panglima OPM Kodam II Duga Egyanus Kogoya gagal menyergap pos TNI di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Gerakan gerombolan OPM penyandera pilot Susi Air itu terendus aparat keamanan. Pasukan TNI menembak 3 anggota OPM pimpinan Egyanus Kogoya yang mencoba menyerang pos Satgas TNI. Dilansir dari Tribun Papua.com, insiden itu menyebabkan 1 pelaku tewas dan 2 lainnya luka-luka. Peristiwa itu terjadi di distrik Yigi, Duga, Papua Pegunungan pada Jumat 26 Juli 2024. Aparat mulanya melihat para pelaku mengarah ke pos keamanan TNI. Richard menuturkan pergerakan para pelaku ini direspon aparat keamanan. Aparat melepaskan tembakan hingga pelaku dipukul mundur. Aparat keamanan segera mengambil tindakan pengamanan wilayah dan berhasil mengusir kelompok OPM keluar dari wilayah distrik Yigi. Dari hasil penyisiran, aparat menemukan 1 pelaku tewas terkena tembakan. Aparat juga telah mengantongi identitas pelaku yang meninggal dunia. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak aparat keamanan dan 2 orang luka-luka. Berdasarkan hasil investigasi, personel OPM yang tewas adalah Engapop. Sementara identitas 2 pelaku yang luka-luka masih dalam pendalaman tim investigasi aparat keamanan. Richard mengaku sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait teror OPM meresahkan masyarakat. Mereka memberi dukungan sekaligus meminta aparat mengatasi gangguan OPM. Bidikan sniper Kostrad bikin mayor OPM Egyanus Kogoya terkapar. 2 luka-luka, operasi KKB bocor. Usai membuat ulah bulan lalu, OPM kelompok Egyanus Kogoya nekat menyerang pos TNI Yigi yang diperkuat aparat gabungan TNI Polri dan pasukan Kostrad. Baku tembak sempat terjadi ketika 3 orang pria diduga OPM memasuki distrik Yigi dengan membawa 1 pucuk sen pilar sepanjang di distrik Yigi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada Jumat 26 Juli 2024 lalu. Awalnya anggota TNI yang tengah bertugas di pos Yigi memberikan peringatan, namun ketiga pria itu justru memberondongnya tembakan. Baku tembak pun terjadi, namun bidikan sniper Kostrad mampu membuat tewas 1 anggota OPM. Kapan Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario mengatakan, berdasarkan pantauan aparat terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata, bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah dan berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka, kata Kapan Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario kepada Tribun Papua.com Selasa 30 Juli. Ia mengatakan hasil investigasi OPM yang tewas adalah Engapop, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Dikabarkan Engapop merupakan mayor andalan Egyanus Kogoya dalam melakukan penyerbuan. Namun rencana Egyanus sudah bocor sehingga polisi dan TNI langsung melakukan pengamanan. Sementara itu, pasca penyerangan, salah satu tokoh masyarakat yang minta namanya dirahasiakan telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan, tuturnya. Diketahui kelompok ini kerap membuat teror di kawasan Papua Pegunungan, merampok pendeta, membakar fasilitas umum dan sekolah, serta menembak anggota TNI. Terakhir, Egyanus belum mau melepas pilot Susi Air yang mereka culik 1 tahun lalu, Kapten Philips Mark Martins. Strategi OPM serang pos TNI gagal total, Egyanus Kogoya kehilangan algojo andalan. Langkah OPM hendak menyerang pos TNI di distrik Yigi pada Jumat 26 Juli 2024 gagal total. Egyanus Kogoya yang memutuskan beberapa algojonya justru harus mengibarkan bendera setengah tiang, sebab seorang algojo andalannya tewas tertembak TNI. Mengutip Tribun Papua.com, anak buah Egyanus terpantau memasuki distrik Yigi diduga hendak bikin onar. Kapan Kogab Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario mengatakan gerak-gerik pasukan OPM terpantau aparat. Terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata. Mereka bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah. TNI selanjutnya berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka. Ia mengatakan berdasarkan hasil investigasi, OPM yang tewas adalah Engapop, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Lanjutnya, pasca penyerangan, tokoh masyarakat telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan.
Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Gigi guna menjaga stabilitas keamanan tuturnya. Menyerah atau mati jalan tikus OPM ditebas TNI, markas rahasia terkepung, Panglima KKB terjepit. OPM seolah tak kapok bikin onar di wilayah Papua, padahal sepak terjang mereka sempat membeku kalau markas rahasia OPM dikepung oleh TNI dan Polri. Markas rahasia OPM diserbu jalan tikus pelarian dipotong, mereka hanya punya dua pilihan, menyerah atau mati. Kondisi mencekam itu terjadi saat aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi terus meringsek maju dan menyerbu markas KKB Papua di Kampung Maki Selasa 25 Mei. KKB merupakan sebutan untuk gerombolan OPM dahulu sebelum diganti oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Markas KKB Papua yang diserbu Satgas itu ada di Kampung Maki Distrik Liga Utara, Kabupaten Puncak, Papua, pimpinan Lekagak Telenggan. Satgas Nemangkawi saat itu terus merisak maju dan membatasi berbagai posko Pangkapolda Papua. Ejen Matius Dafahiri mengatakan keberadaan Lekagak Telenggan kini sudah bergeser. Pasalnya markas Lekagak Telenggan di Kampung Maki sudah dikuasai TNI Polri. Dengan demikian, kata Fahiri, ia memastikan bahwa KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggan semakin terjepit sementara rute pergerakannya sudah dijaga oleh aparat keamanan. Atas kondisi itulah pula, Kapolda Fahiri mengultimatum Lekagak Telenggan dan anak buahnya untuk segera menyerahkan diri jika tidak ditembak mati. Saya berharap menyerah lalu mengembalikan semua senjata kepada pemerintah, kata Fahiri di Jayapura, Papua, seperti dikutip Kompas.com pada Senin 23 Mei. Fahiri menjelaskan dari Kampung Maki aparat keamanan sudah memprediksi jalur pelarian Lekagak Telenggan. Sebagian besar kata dia titik pelarian sudah dilakukan penguatan pasukan TNI Polri, sehingga akan sulit bagi Lekagak dan kelompoknya untuk menerobos saat itu. Rider Kostrad geruduk markas OPM paling kuat di hutan Papua. Gerombolan KKB kocar-kacir diklaim memiliki pertahanan yang berlapis dan kuota untuk menjaga markas OPM di hutan Papua. Ternyata dengan mudah berhasil ditembus oleh prajurit TNI. Kali ini prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Rider 432 Waspada Setiajaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok OPM di hutan Papua wilayah distrik Bua. Diketahui selama ini pasukan elit lintas udara miliki divisi Infanteri 3 Kostrad TNI AD membuat gerombolan OPM yang menjaga pertahanan markas dibikin kewalahan. Untuk menerobos ataupun menembus pertahanan gerombolan OPM itu, para rider yang ditugaskan ke Kabupaten Duga Provinsi Papua Pegunungan secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping khusus. Berdasarkan siaran resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ Selasa 30 Juli, sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Termasuk masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Bua, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Sehingga tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan. Membunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi gerombolan OPM. Tugas yang dilakukan pasukan Baret Hijau Kebanggaan di FIF 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Bua. Sebab selama ini Bua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Bua yakni Pendera Ridolov mengungkapkan bahwa tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Sniper OPM klaim kebal senjata tapi langsung keok sekali dor peluru TNI. OPM dengan PD-nya memperkenalkan seorang sniper tangguh. Berseliweran di media sosial, sniper yang identitasnya tak diketahui itu diklaim kebal senjata oleh para panglima OPM. Namun faktanya ternyata tidak sehebat itu. Sekali dor, sniper andalan OPM wilayah Papua Pegunungan itu keok. Beredarnya video OPM pamer kekuatan sniper merupakan bentuk respon organisasi separatis itu pasca seorang komandan mereka tewas tertembak. Mungkin OPM berharap militer Indonesia ketakutan, namun justru adanya video tersebut mengundang amarah Satgas Keamanan di Papua. OPM sedang berpesta diam-diam dipantau TNI dan Polri, sang sniper andalan OPM jadi buruan utama. Diawali dengan tembakan ke arah bendera bintang Kejora, TNI dan Polri bikin OPM kocar-kacir, pesta pun bubar. Selanjutnya prajurit terlatih TNI mencoba memancing sniper OPM agar keluar dari persembunyiannya. TNI dan Polri sangat menantikan keahlian sang sniper seperti yang digembar-gemborkan Panglima OPM. Sebagai pancingan diletakkanlah helm hitam di atas barisan batuan di dalam hutan. Setelah helm prajurit TNI itu ditembak sniper dan jatuh, pada detik yang sama TNI balas menembak sang sniper.
Setelah itu tak ada lagi melancarkan serangan dan beberapa saat kemudian terlihat asap mengepul di bawah kaki Gunung Batu. Sesuai tradisi KKB Papua, bila ada personel yang mati tertembak, maka jenazahnya akan dibakar. Oleh karena itu, ketika terlihat asap mengepul di bawah kaki gunung tak jauh dari lokasi kejadian, terungkap kabar bahwa sang sniper andalan KKB itu telah tewas tertembak. OPM mengklaim satu anggotanya tewas tertembak TNI. Anggota organisasi separatis tersebut bertugas mengawasi Philips Mark Martins yang dijadikan sandera. Mengutip situs resmi TNI AD, Algojo OPM yang tewas tersebut bernama Eliban Karunggo. Jubir OPM Sebi Sambo menyebut Eliban merupakan orang kepercayaan Egyanos. Ia memiliki pangkat sebagai salah satu kolonel OPM. Salah satu tugasnya adalah menjaga pilot CR Kapten Philip Mark Martins. Namun ketika baku tembak antara OPM melawan TNI pecah pada 29 hingga 31 Mei 2023, Eliban tak bisa lagi menjalankan tugasnya. Nyawanya tak bisa diselamatkan setelah terkena tembakan maut sniper TNI. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB Kodam 3 Dugamah Derakma, kata Sebi. Terkait kematiannya, Sebi mengatakan Eliban tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Dia ditembak sniper TNI dan belum sempat dibalas oleh anggota OPM lainnya. Selain menjaga Kapten Philip, Eliban juga beberapa kali dilibatkan dalam aksi teror yang dibikin OPM. Ia memimpin pasukan Egyanos ke Goyah dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dalam serangan tersebut, Sebi mengklaim berhasil menembak beberapa anggota Kopassus. TNI meningkatkan patroli rutin di distrik Muba. OPM di Tenggarai tak bisa melakukan pergerakan karena setiap masyarakat yang melintas tak luput dari pemeriksaan petugas. Para panglima OPM dan bawahannya bakal kewalahan menembus salah satu distrik yang ada di Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan tersebut. Dibantu Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya, pemeriksaan dilaksanakan secara ketat dan tidak ada celah untuk penyusup. Inilah strategi khusus TNI demi memutus rangkaian teror OPM di Papua Pegunungan. Sweeping ekstra ketat itu digelar di beberapa titik zona hitam OPM pada 30 Juli 2024. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa. Mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Embua, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM. Terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Meski terkesan aktivitas terhambat, namun, apa yang dilakukan para TNI ini mendapat apresiasi masyarakat. Mereka sadar, sweeping sangat besar pengaruhnya demi mencegah teror OPM yang sangat merugikan masyarakat. Distrik Embua kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Embua, Pendeta Ridolov, mengutuk keras ulah TPM. TNI sweeping zona hitam OPM dari darat dan udara. Anak buah Goliat Tabuni panik, kehabisan makanan. Pasukan elit Kostrat Lintas Udara bergerak secara cepat melakukan sweeping, mengerahkan drone dan heli mengawasi langsung pergerakan OPM di Pegunungan Papua. Hal ini dilakukan prajurit dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya bersama Divisi Infanteri, Diviv 3 Kostrat, TNI Angkatan Darat sejak tanggal 30 Juli tahun 2024 hingga 1 bulan ke depan. Sweeping digelar di beberapa jalur titik zona hitam OPM dan zona segitiga yang kerap disebut sebagai kampung OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa, mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan masyarakat yang dianggap dicurigai lewat jalur tersebut tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Embua, Letnan 1 Infahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infahrizal. Tindakan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrat ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Bua, sebab selama ini Bua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat Papua di kawasan Papua Pegunungan tersebut kini tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping dan memberikan bantuan. Tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Atas nama Tuhan, kami bersama di sini bekerja untuk orang banyak dan direstui Tuhan,
kata tokoh agama Mbua, Pendeta Ridolo. Kapten Kogabu Wilhan III, Kolonel Inwinario mengatakan, kini Egyanus Kogoya menjadi target TNI Polri karena sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua Pegunungan dan sekitarnya. Pasukan lintas udara Kostrad obrak-abrik zona hitam OPM KKB Papua tak berani muncul. Prajurit-prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Raider Waspada Setia Jaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok separatis teroris OPM Papua kewalahan menembus wilayah distrik Buga. Jadi selama ditugaskan ke Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan, pasukan elit lintas udara milik Divisi Infanteri 3 Kostrad TNI Angkatan Darat secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping. Berdasarkan secara resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ dilansir dari salah satu sumber Selasa 30 Juli 2024. Sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Tidak cuma itu, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Buga, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infanteri Fahrizal. Panglima OPM Egyanus Kogoya dikepung Jenderal Perang Hutan, terisolir di Pegunungan. Sudah lebih dari setahun, pilot Susi Air disandra OPM pimpinan Egyanus Kogoya. Untuk mengejar dan membebaskan pilot Philip Martins, TNI mengerahkan pasukan spesialis perang hutan. Sosok prajurit TNI yang dicap ahli perang hutan tersebut ternyata merupakan jebolan pasukan khusus TNI Angkatan Darat Kopassus. Seperti diketahui, pilot pesawat Susi Air Philip Martins disandra oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya beberapa waktu lalu. Upaya mediasi telah dilakukan oleh sejumlah pihak untuk menyelamatkan pilot Susi Air. Namun upaya mediasi agaknya kini masih mencapai kebuntuan. Bahkan hingga saat ini keberadaan pilot Susi Air yang disandra KKB Egyanus Kogoya masih simpang siur. Hal itu agaknya menjadi alasan TNI akhirnya menurunkan sejumlah prajurit khususnya dengan keahlian perang hutan. Salah satunya tak lain adalah mantan jebolan Kopassus Brigjen TNI Jos Sembiring. Komandan Korem Praja Wirayakti ditunjuk sebagai pemimpin pasukan penyelamat pilot Susi Air yang disandra oleh KKB Egyanus Kogoya. Jos Sembiring ditunjuk sebagai komandan Komando Pelaksana Operasi Pembebasan Pilot Susi Air. Sebagai ahli perang hutan, agaknya membuat Brigjen TNI Jos Sembiring mampu mengantisipasi sejumlah kemungkinan yang akan dilakukan oleh KKB Egyanus Kogoya. Bahkan baru-baru ini KKB Egyanus Kogoya disebut terisolir di salah satu hutan gunung karena strategi kepungan yang dilakukannya. Pelasih dan Tribun Timur, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri menyebut pasukannya terjunkan untuk menyelamatkan pilot Susi Air telah bergerak. Meski telah bergerak mendesak posisi KKB, Egyanus Kogoya Matius mengungkap pasukan gabungan TNI Polri yang dipimpin oleh Jos Sembiring itu tidak bertindak gegabah. Hal itu sebagai cara meminimalisir kemungkinan buruk yang bisa terjadi dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air. Matius menambahkan bahwa posisi sandera dilaporkan terus berpindah-pindah. Pasukan TNI tembak 3 OPM, penyandera pilot Susi Air, Egyanus Kogoya gagal serang pos TNI. Panglima OPM Kodam II Duga Egyanus Kogoya gagal menyergap pos TNI di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Gerakan gerombolan OPM penyandera pilot Susi Air itu terendus aparat keamanan. Pasukan TNI menembak 3 anggota OPM pimpinan Egyanus Kogoya yang mencoba menyerang pos Satgas TNI. Dilansir dari Tribun Papua.com, insiden itu menyebabkan 1 pelaku tewas dan 2 lainnya luka-luka. Peristiwa itu terjadi di distrik Yigin, Duga, Papua Pegunungan pada Jumat 26 Juli 2024. Aparat mulanya melihat para pelaku mengarah ke pos keamanan TNI. Richard menuturkan pergerakan para pelaku ini direspon aparat keamanan. Aparat melepaskan tembakan hingga pelaku dipukul mundur. Aparat keamanan segera mengambil tindakan pengamanan wilayah dan berhasil mengusir kelompok OPM keluar dari wilayah distrik Yigi. Dari hasil penyisiran, aparat menemukan 1 pelaku tewas terkena tembakan. Aparat juga telah mengantongi identitas pelaku yang meninggal dunia. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak aparat keamanan dan 2 orang luka-luka. Berdasarkan hasil investigasi, personel OPM yang tewas adalah Engapop. Sementara identitas 2 pelaku yang luka-luka masih dalam pendalaman tim investigasi aparat keamanan. Richard mengaku sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait teror OPM meresahkan masyarakat. Mereka memberi dukungan sekaligus meminta aparat mengatasi gangguan OPM. Bidikan sniper Kostrad bikin mayor OPM Egyanus Kogoya terkapar. 2 luka-luka, operasi KKB bocor.
Usai membuat ulah bulan lalu, OPM kelompok Egyanus Kogoya nekat menyerang pos TNI Yigi yang diperkuat aparat gabungan TNI Polri dan pasukan Kostrad. Baku tembak sempat terjadi ketika 3 orang pria diduga OPM memasuki distrik Yigi dengan membawa satu pucuk sen pilar sepanjang di distrik Yigi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada Jumat 26 Juli 2024 lalu. Awalnya anggota TNI yang tengah bertugas di pos Yigi memberikan peringatan, namun ketiga pria itu justru memberondongnya tembakan. Baku tembak pun terjadi, namun bidikan sniper Kostrad mampu membuat tewas satu anggota OPM. Kapten Kogak Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario mengatakan, berdasar lihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata, bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah dan berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka, kata Kapten Kogak Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario kepada Tribun Papua.com Selasa 30 Juli. Katakan hasil investigasi OPM yang tewas adalah Engabob, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Dikabarkan Engabob merupakan mayor andalan Egyanus Kogoya dalam melakukan penyerbuan. Namun rencana Egyanus sudah bocor sehingga polisi dan TNI langsung melakukan pengamanan. Sementara itu, pasca penyerangan, salah satu tokoh masyarakat yang minta namanya dirahasiakan telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan, tuturnya. Diketahui kelompok ini kerap membuat teror di kawasan Papua Pegunungan, merampok pendeta, membakar fasilitas umum dan sekolah, serta menembak anggota TNI. Terakhir, Egyanus belum mau melepas pilot Susi Air yang mereka culik 1 tahun lalu, Kapten Philips Mark Martins. Strategi OPM serang pos TNI gagal total, Egyanus Kogoya kehilangan algojo andalan. Langkah OPM hendak menyerang pos TNI di distrik Yigi pada Jumat 26 Juli 2024 gagal total. Egyanus Kogoya yang memutuskan beberapa algojonya justru harus mengibarkan bendera setengah tiang, sebab seorang algojo andalannya tewas tertembak TNI. Mengutip Tribun Papua.com, anak buah Egyanus terpantau memasuki distrik Yigi diduga hendak bikin onar. Kapten Kogak Wilhan 3 Kolonel Infanteri Winario mengatakan gerak-gerik pasukan OPM terpantau aparat. Terlihat sekelompok OPM dengan seorang di antaranya membawa sebuah pucuk senjata. Mereka bergerak memasuki kampung Yigi mengarah ke pos Satgas TNI. Merespon gerakan tersebut, aparat segera mengambil tindakan pengamanan wilayah. TNI selanjutnya berhasil mengusir OPM keluar dari distrik Yigi. Hasil penindakan tersebut didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak dan 2 orang luka-luka. Ia mengatakan berdasarkan hasil investigasi, OPM yang tewas adalah Engabob, sedangkan identitas 2 orang luka-luka masih dalam pendalaman. Lanjutnya, pasca penyerangan, tokoh masyarakat telah mendatangi pos Satgas TNI agar OPM ditindak tegas aparat jika mengganggu keamanan. Tindakan tegas aparat melakukan pengamanan wilayah di Kampung Yigi guna menjaga stabilitas keamanan, tuturnya. Menyerah atau mati, jalan tikus OPM ditebas TNI, markas rahasia terkepung, Panglima KKB terjepit. OPM seolah tak kapok bikin onar di wilayah Papua, padahal sepak terjang mereka sempat membeku kalau markas rahasia OPM dikepung oleh TNI dan Polri. Markas rahasia OPM diserbu jalan tikus pelarian dipotong, mereka hanya punya 2 pilihan, menyerah atau mati. Kondisi mencekam itu terjadi saat aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi terus meringsek maju dan menyerbu markas KKB Papua di Kampung Maki Selasa 25 Mei. KKB merupakan sebutan untuk gerombolan OPM dahulu sebelum diganti oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Markas KKB Papua yang diserbu Satgas itu ada di Kampung Maki, Distrik Liga Utara, Kabupaten Puncak, Papua, pimpinan Lekagak Telenggan. Satgas Nemangkawi saat itu terus merisak maju dan membatasi berbagai pergerakan kelompok kriminal bersenjata. Dikutip dari Posko Pangkapolda Papua, Ejen Matius Dafahiri mengatakan keberadaan Lekagak Telenggan kini sudah bergeser. Pasalnya markas Lekagak Telenggan di Kampung Maki sudah dikuasai TNI Polri. Dengan demikian, kata Fakhiri, ia memastikan bahwa KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggan semakin terjepit sementara rute pergerakannya sudah dijaga oleh aparat keamanan. Atas kondisi itulah pula, Kapolda Fakhiri mengultimatum Lekagak Telenggan dan anak buahnya untuk segera menyerahkan diri jika tidak ditembak mati. Saya berharap menyerah lalu mengembalikan semua senjata kepada pemerintah, kata Fakhiri di Jayapura, Papua, seperti dikutip Kompas.com pada Senin 23 Mei. Fakhiri menjelaskan dari Kampung Maki, aparat keamanan sudah memprediksi jalur pelarian Lekagak Telenggan. Sebagian besar, kata dia, titik pelarian sudah dilakukan penguatan pasukan TNI Polri.
sehingga akan sulit bagi Lekagak dan kelompoknya untuk menerobos saat itu. Raider Kostrad geruduk markas OPM paling kuat di hutan Papua. Gerombolan KKB Kocar Kacir diklaim memiliki pertahanan yang berlapis dan kuota untuk menjaga markas OPM di hutan Papua. Ternyata dengan mudah berhasil ditembus oleh prajurit TNI. Kali ini prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Raider 432 Waspada Setia Jaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok OPM di hutan Papua wilayah distrik Buah. Diketahui selama ini pasukan elit lintas udara miliki divisi infanteri 3 Kostrad TNI AD membuat gerombolan OPM yang menjaga pertahanan markas dibikin kewalahan. Untuk menerobos ataupun menembus pertahanan gerombolan OPM itu, para rider yang ditugaskan ke Kabupaten Duga Provinsi Papua Pegunungan secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping khusus. Berdasarkan secara resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ Selasa 30 Juli, sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Termasuk masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Buah, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Sehingga tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan. Membunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi gerombolan OPM. Tugas yang dilakukan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Buah. Sebab selama ini Buah merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Buah yakni Penderah Ridolov mengungkapkan bahwa tidak ada ruang buat manusia-manusia